나온나 나온나. Kisah ini dimulai dengan seorang wanita dari Korea. Dia adalah salah satu penggemar boyband terkenal di dunia yaitu BTS. Sejak kecil, dia selalu diam-diam menonton drama Korea dan mendengarkan lagu-lagu K-pop. Namun yang membedakannya dengan tentara lainnya, dia langsung bergabung dengan tentara atau tentara sungguhan. Sebuah perubahan dari sebuah perdamaian, Korea Utara dan Selatan akan membentuk serikat ekonomi dan membuat mata uang bersama. Ini jelas sangat mengejutkan untuk warga Korea kedua tersebut dan tentunya untuk wanita yang kita kenal ini. Singkatnya, pada tahun 2025, dia mulai keluar dari dunia militer dan akan pergi ke ibu kota Korea Selatan. Penduduk Korea Utara yang mulai datang ke Korea Selatan, Korea Utara membuat zona ekonomi bersama. Tempat ini menjadi tempat uji coba kerjasama ekonomi antara kedua Korea dan memastikan perjalanan dan pekerjaan untuk setiap warga Korea. Daerah ini juga menjadi rumah bagi organisasi dan perusahaan dari dua Korea. Komite Percetakan Uang Korea Bersatu, persiapan unifikasi akan berbasis di sini. Singkatnya, sebuah perusahaan besar Korea Selatan berjanji untuk melakukan investasi besar di utara. Mereka mengaku menghasilkan banyak uang dari perubahan ini. Namun rumah dan pekerjaan yang dijanjikan oleh broker imigrasi wanita ini ternyata palsu. Dari sinilah ia mulai menyadari kejahatan kapitalisme. Dari masalah-masalah itu, dari bergabungnya Korea yang kedua yang sangat berbeda dari segala aspek, membuatnya tumbuh kebencanaan sosial terhadap warga Korea Utara. Wanita tersebut benar-benar bertanya kepada dunia, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dia alami juga membuatnya semakin stres. Menjalani hidup ini, dia hanya bisa melamun dan menatap kosong semua yang dia lihat. Dia mendatangi sebuah tempat di mana ada sesuatu yang haram bisa didapatkan. Ternyata di sini ia juga berurusan dengan para kriminal. Awalnya, bos kriminal itu menawarkan barang haram kepadanya. Namun dia menolak mentah-mentah pemberiannya itu. Tak lama kemudian, datanglah anggota lain yang berhasil meringkus seorang debitur. Ternyata, dia adalah rekan kerja wanita kita ini. 없어. Bos langsung memukulnya, tapi beruntung karena wanita ini berasal dari mantan militer Korea Utara, dia juga berhasil melawannya. Karena mulai terdesak, ia pun terpaksa membunuh bos bersama dengan dua anak buahnya yang sedang asyik bermain dengan wanita yang mereka tangkap dan mencoba mengambil semua uang yang ada di markas itu. 이들은 북한을 통해 들여온 1 tahun kemudian, setelah menorek para rentenir yang menghajarnya, wanita bernama Ri Dong-han ini mulai dicari oleh pihak berwenang. Dia menangis dan tidak memiliki tujuan lagi. Saat itu, dia mulai mengambil pistolnya dan mengarahkannya tepat ke kepalanya. Tapi, tiba-tiba ada seorang pria yang datang. Pria itu ternyata mengetahui bahwa Ri adalah pencuri yang hanya menargetkan orang-orang jahat. Ri langsung menodongkan pistolnya tanpa was-was sedikit pun. Pria itu mengatakan ingin mengajak Ri untuk bergabung dengan rencananya. Dia mengatakan perampok yang mencuri uang kecil akan terbunuh atau berakhir di penjara. Tapi, perampok yang mencuri sejumlah besar uang bisa mengubah dunia dan menjadi pahlawan. Mendengar hal ini, Ri menurunkan pistolnya dan menatap serius pria dengan kacamata itu. 그는 자신을 교수라고 자신의 학생들을 인사시켜 주었다. Singkatnya, Ri bermitra dengan pria tersebut dan ternyata banyak murid lain dari pria tersebut juga. Orang itu disebut profesor. Dia telah mengumpulkan beberapa murid yang akan dia berikan tugas nanti. Setelah sampai di markas, profesor juga membuka diskusinya. Mereka akan membuat nama panggilan dan tidak akan menggunakan nama asli. Dan diputuskanlah mereka membuat nama panggilan berdasarkan nama-nama kota yang ada di dunia. Mulai dari pria muda, dia memilih nama Rio de Janeiro. Rio memiliki kemampuan meretas yang tidak biasa. Dia mungkin bisa disebut pelanggar hukum jaringan. Selanjutnya, Denver. Dia adalah mantan petarung
dia juga mengalahkan semua orang di arena ilegal, bahkan para penjudi yang bertaruh padanya. Selanjutnya pria parubaya. Dia menggunakan nama Moskow. Dia juga adalah ayahnya Denver. Moskow dulunya adalah penambang dan pernah terlibat dalam kasus pencurian. Selanjutnya adalah Nairobi. Dia adalah seorang penipu, pemalsu, dan mengaku terlibat dalam kejahatan besar. Selanjutnya dua barbar dengan perawakan besar. Mereka adalah Oslo dan Helsinki. Mereka adalah preman. Kabarnya mereka berdua membunuh semua komplotannya. Selanjutnya adalah Berlin. Dia memiliki kemampuan untuk membuat orang gugup. Dia juga salah satu orang paling dicari dalam sejarah Korea Utara. Dan Ri memilih nama Tokyo dengan alasan mereka akan melakukan hal-hal buruk. Setelah itu, profesor mengambil alih. Dia memiliki rencana yang sangat gila dan sangat kriminal. Mereka semua akan mencuri uang dengan jumlah terbesar dalam sejarah umat manusia. Ketika Korea membuka gerbang ekonomi, semua orang seperti memiliki harapan besar. Namun kenyataannya, hal itu membuat orang kaya semakin kaya dan sebaliknya. Itulah alasan mereka membentuk tim. Mereka berencana untuk mengambil 4 triliun won atau setara dengan 46 triliun 156 miliar rupiah. Selain itu, mereka akan menghilang tanpa ada yang terluka atau mati dan seluruh dunia akan menyaksikan pertunjukan terbesar ini secara langsung. Mereka akan mulai mencuri di tempat ini. Tempat ini adalah percetakan uang Korea Bersatu. Zona ekonomi bersama 5 bulan kemudian. Tepatnya di pusat atau kantor percetakan uang Korea Utara. Wakil Direktur Percetakan Uang memberitahu direktur beberapa hal dalam proyeknya. Dari kunjungan siswa yang akan datang hari itu. Dan juga penyelesaian detail koin peringatan. Tentu saja harus ada persetujuan dari direktur ini. Namun respon dari direktur tersebut agak mengecewakan dan pergi meninggalkan wakilnya itu. Di dalam ruangannya, direktur menyimpan arloji pintar sambil mengatakan bahwa orang-orang utara, orang yang bekerja sama dengannya, sangat kaku. Dan ternyata direktur ini sangat gemar bermain dengan seorang sekretaris wanitanya. Namun dia menolak untuk melakukannya kali ini. Wanita itu mengatakan bahwa dia sedang hamil saat ini. Di lain tempat, para siswa dan siswi yang baru saja tiba di tempat percetakan uang untuk kunjungan. Dia adalah anak dari duta besar Amerika di Korea. Namun, di sisi yang sama, Tokyo dan Nairobi yang menyamar menginformasikan kepada rekannya yang lain bahwa situasinya sudah aman. Misi kali ini dipimpin oleh Berlin. Mereka menggunakan bus sekolah untuk masuk ke kantor percetakan uang itu. 1m 대기들 타시고 Sesuai rencana, mereka akhirnya merampok truk dan pengaman yang hendak masuk ke dalam gate kantor percetakan uang. Berhasil merampok, mereka memaksa mengubah pakaian para security yang mereka tangkap dan mengganti kostumnya. 수고하십니다. Mulai masuk tahap pemeriksaan di portal pengamanan. Berlin yang didampingi oleh tawanan diharuskan menunjukkan kartu identitas oleh para penjaga. Sesuai rencana, Rio membuat identitas palsu yang telah diverifikasi langsung sebagai pekerja. 오케이 됐어. Nairobi dan Tokyo sedang diperiksa oleh para keamanan. Sepertinya Nairobi dicurigai karena pendeteksi logam, mendeteksi sesuatu di balik jubahnya. Dan sesuai rencana, Tokyo juga bersiap dengan pistol yang ia keluarkan. Sangat tepat waktu. Mobil yang telah mereka curi untuk masuk telah tiba. Mereka menembaki menunjuk ke arah langit untuk mengintimidasi para penjaga dan semua pekerja yang ada di sana. Lalu Berlin dan yang lainnya mencoba mengumpulkan semua orang yang berada di dalam gedung. 박사들 움직이셔야지. Kekhawatiran juga dirasakan oleh pemimpin mereka, yaitu Profesor. Dia tampak sangat cemas karena rencana yang dia buat dengan sangat cerdas bisa saja gagal. Tokyo yang menyadari bahwa anak seorang duta besar belum ditemukan, segera mencarinya di setiap sudut ruangan. Karena anak itu adalah salah satu emas yang bisa mereka manfaatkan.
Dalam ketegangan profesor, mereka juga berhasil mengumpulkan semua orang yang berada di dalam gedung. Berlin sebagai pemimpin menyampaikan bahwa ia tidak akan melukai mereka semua jika mereka setia pada janji mereka, karena mereka semua telah menjadi sandera. Lalu para perampok pun mengumpulkan semua gadget dan kartu akses sandera. Dalam keheningan itu, telepon juga berdering. Direktur mengatakan itu berasal dari kantor pusat. Oleh karena itu, Berlin membawa pacar direktur, sekretaris ini, untuk menjawabnya. 전문가도 아니고 원인 파악은 그 문제 없는 거디? Akhirnya Moskow dan yang lainnya mulai merampok berangkas di gedung itu. Mereka juga sangat bahagia karena melihat tumpukan uang di dalam sana. 아빠, 도대체 내 돈더미 위에 철들라. Berhasil dengan misinya mereka, bersiap untuk keluar dari gedung itu dan akan baku tembak dengan polisi. 는 안 된다고. 자, Sebenarnya hal itu adalah bagian dari rencana profesor sebelumnya. Mereka sengaja keluar seolah-olah terjebak di dalam gedung seperti tikus yang terjebak. Profesor juga menekankan kepada mereka, sama sekali dilarang menyakiti bahkan membunuh para sandera. Kembali ke Berlin dan yang lainnya, mereka siap untuk menghadapi tantangan di depan mereka. Dan seperti dugaan, polisi itu menembak mereka. Sesuai dengan dugaan profesor, polisi mulai menembak terlebih dahulu padahal para perampok tidak berniat untuk menembak. 정말 그랬다. Okyu akhirnya melemparkan bom asap dan membawa Rio yang tertembak. Mereka kembali ke gedung sesuai rencana awal. Hanya beruntung, peluru yang mengenai Rio berada di anti pelurunya. Ini membuat teman-temannya panik. Berita perampokan ini mulai menyebar dengan cepat. Para petinggi Korea Utara dan Selatan mulai mendiskusikan untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua negara juga sepakat untuk menempatkan polisi ZEP. Adalah gabungan kepolisian kedua negara tersebut. Jika hal ini gagal, maka dunia akan menertawakan Korea. Selain itu, dunia juga akan fokus pada peristiwa ini. Selain tempat yang ditunjukkan kepada kita, seorang janda dengan satu anak bernama Woo Jin, dia adalah ahli negosiasi dari Badan Kepolisian Korea Selatan. Dia menerima panggilan mendesak mengenai insiden ini. Kembali ke dalam gedung, Berlin memerintah sandera untuk melepas penutup matanya. Sementara Berlin mengoceh, para sandera diberikan kostum yang sama dengan para perampok. Rio juga mengurus bagian sistem keamanan di gedung ini. Dia benar-benar pintar dalam mengatasi dan meretas semua hal tentang jaringan dan teknologi. Oleh karena itu, dia membuat suatu kabel dekat yang dapat terhubung dengan profesor secara langsung. 이제부터 할 일은 다들 잘 알고 있다. Woo Jin bergegas menuju lokasi dan disambut oleh penanggung jawab ZEP. Setelah masuk ke markas, Woo Jin berkenalan dengan Kapten Che dari Kementerian Keamanan Korea Utara. Mereka terpaksa harus bekerja sama. Namun, disinilah yang menariknya. Karena kedua atasan ini dari negara dengan ideologi yang berbeda, tentu saja mereka memiliki cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, Woo Jin memulai aksinya. Dia menelpon ke dalam gedung itu, bermaksud untuk melakukan negosiasi dengan para perampok. Rio yang menerima panggilan langsung menghubungkannya dengan profesor. Percakapan antara Inspektur Woo Jin dan profesor pun dimulai. Intinya, profesor meminta helikopter untuk pergi dari gedung itu, dan Woo Jin mencoba untuk bertukar dengan membebaskan para murid yang ada di sana. Dengan embel-embel akan sulit untuk mengurus semuanya. Hal itu dibenarkan oleh profesor dan mengaku bahwa mereka juga hanya berempat. Tentu saja, profesor tidak begitu bodoh untuk menyetujui sesuatu. Dia memiliki banyak rencana dan tidak mudah bingung dengan negosiasi yang murahan. Seperti itu. 11 jam kemudian, Woo Jin benar-benar memikirkan kata-kata profesor yang mengaku berempat. Dia memiliki dua pendapat dengan kata-katanya, yaitu bohong dan tidak sengaja. Dalam kebingungan itu, Woo Jin melihat beberapa militer mengenakan seragam hendak melakukan sesuatu. Dia juga akhirnya kembali ke markas dan bertanya apa yang mereka lakukan. Tentu saja ini adalah keputusan Kapten Cha. Dia yang bertanggung jawab. ZEP ingin menyelesaikan semua masalah ini dengan cepat.
terpaksa harus pulang. Dia juga membaca pesan dari gebetannya. Dia akan mengunjungi kafe milik gebetannya itu. Setelah tiba, ternyata Inspektur Woo-jin adalah kekasihku. Adalah profesor itu sendiri yang benar-benar unggul, bukanlah Korea Utara maupun Selatan, melainkan profesor. Dia mengembangkan rencana, mempertimbangkan setiap kemungkinan yang mungkin saja terjadi, dan tentu saja Woo-jin adalah bagian dari rencananya. Dengan ceria, kita beralih ke kilas balik. Saat profesor dan rekannya sedang berdiskusi, di sana mereka membahas kejadian yang akan terjadi, mulai dari kerjasama antara dua negara, dan juga siapa yang akan memimpin di pihak kepolisian. Dari begitu banyak negosiator, profesor berspekulasi bahwa Woo-jinlah yang akan turun. Dari situlah, profesor akan memulai aksinya. Dia akan memanfaatkan Woo-jin untuk keberhasilan rencana mereka. Kembali ke kafe, di sana mereka berdua mengobrol dengan hangat. Profesor bisa berspekulasi banyak berdasarkan satu baris teks. Wanita itu fakta bahwa Woo-jin meninggalkan lokasi. Artinya Korea Utara mengambil kendali. Oleh karena itu, saat Woo-jin mendekatinya, profesor memerintahkan rekannya untuk bersiap-siap karena akan segera ada serangan bersenjata. 준비 완료. 구출조 준비 완료. 시작하라. Prediksi profesor sangat akurat sekali. Lalu bagaimana cara mereka berurusan? Para militer yang akan mengepung mereka dari segala pintu masuk. 머릿수로는 충분해. 구출조도 같은 상황입니다. Rencana profesor adalah membuat para sandera menjadi bagian dari mereka. Tentu saja hal ini membuat pihak militer merasa khawatir. Karena jika adu tembak dimulai, mereka tidak tahu mana perampok dan sandera. Selain itu, mereka juga kekurangan jumlah, karena para perampok itu jauh lebih banyak daripada para militer. Selain itu juga, direktur dan anak dari duta besar dipaksa untuk melakukan siaran langsung. Disinilah strategi cerdas sang profesor dimulai. 된다. Berlin menghargai kerjasama para sandera dalam menangani situasi tadi. Dia juga bertepuk tangan dan diikuti oleh para sandera yang juga bertepuk tangan dengan terpaksa. Kembali ke kafe, Woo-jin dan profesor yang sedang menikmati waktu berduanya itu dihentikan oleh telepon yang berdering dari telepon Woo-jin. Dilaporkan mengenai situasi yang sedang terjadi saat ini. Dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada profesor dan pergi ke markas. Profesor itu kembali menghubungi rekannya dan memberitahu bahwa Woo-jin telah kembali bekerja sesuai rencana mereka. Dan mereka akan melakukannya rencana selanjutnya saat mereka sedang berdiskusi. Profesor mengungkapkan bahwa dia tidak akan dan tidak ingin mencuri uang di sana kecuali mencetak uang sebanyak 4 triliun won. Mereka akan mencetak uang yang bukan milik siapapun dan tidak bisa dilacak. Lalu mereka akan menghilang. 명으로 기록될 거야. Sedikit kilas balik ke Berlin muda, di mana ia dan ibunya ingin melarikan diri dari Korea Utara melewati sungai yang berada di perbatasan Tiongkok dan Korea Utara. Namun mereka kurang beruntung karena para penjaga militer mengetahui mereka yang akan melarikan diri dan menembak ibunya di tempat itu. 넌 신성하다라고 했다지. Singkatnya, Berlin muda dipaksa bekerja di sana. Dia diganggu dan dihina oleh orang-orang. Namun ia juga berani untuk melawan mereka semua. Dan akhirnya dia membunuh si pengganggu itu dengan sekop. Karena pembunuhan itu, Berlin dikurung. Dan semakin hari semakin banyak orang yang takut padanya. 25 tahun kemudian, kerusuhan terjadi di penjara antara polisi dan tahanan. Berlin keluar, dilanjutkan oleh para kroco-kroconya setelah membunuh salah satu sipir. Dia dan temannya pergi dari tempat itu. 동무, 요지코 갖고 만 길에. 심이었다. Kembali ke masa sekarang, di mana Berlin dan profesor sedang berinteraksi. Profesor mengingatkan untuk membuat para sandera yakin bahwa mereka akan baik-baik saja. Namun jawaban Berlin membuat profesor sedikit terlalu banyak berpikir ke Berlin. Di sisi lainnya, sandera dibangunkan untuk mulai bekerja.
untuk Sandra melakukan pekerjaan untuk mencetak uang dan menggali terowongan, tetapi mereka dibagi menjadi 2 shift agar mereka tidak terlalu khawatir. Sesuai rencana profesor di sini, sepertinya direktur dan wakilnya memiliki rencana. Secara kebetulan, Berlin juga menatap kosong para Sandra dan mengatakan bahwa profesor terlalu naif meskipun rencananya sangat bagus. Di lain tempat, Woo Jin diberi beberapa pertanyaan oleh ibunya. Dia tampak sangat mendukung tentang hubungan antara Woo Jin dan profesor, namun Woo Jin terlalu menutupi hal itu. Woo Jin dan para penyidik kasus perampokan ini mulai berdiskusi lagi. Mulai dari insiden penyergapan kemarin yang gagal, mereka menjadi tahu kapasitas kekuatan mereka. Selain itu, mereka sepertinya tahu tentang anak duta besar. Woo Jin berpendapat mereka bukan hanya perampok biasa. Woo Jin menghubungi sang profesor untuk memastikan si Sandra baik-baik saja. Namun profesor malah bertanya hal yang tidak relevan, hanya seperti lelucon saja. Setelah pembicaraan itu, Woo Jin mengatakan bahwa orang tersebut pintar dalam bernegosiasi. Banyak spekulasi dalam pikirannya. Selain itu, penjahat mana lagi yang benar-benar berniat mempersiapkan kostum dan lainnya di dalam gedung? Seorang pria parubaya bernama Lee Chung Myun. Dia mendeteksi bahwa uang berasal dari tinta yang mereka produksi. Kurang baik, salah satu rekannya juga mengabaikan hal itu karena mereka hanya dipaksa bekerja oleh perampok. Namun dia mengatakan bahwa sejak kapan dia peduli dengan uang yang mereka cetak? Siapa yang akan menjadi pemiliknya? Hal itu juga dikenal sebagai Nairobi dan mengatakan bahwa dia adalah salah satu penggemar dari misteri karena dalam prestasinya dia telah mencetak super dolar. Di bagian pembuatan dalian, direktur tampak kesulitan melakukan pengeboran. Dia juga mengakui bahwa dirinya adalah seorang direktur. Denver yang mendengar hal itu emosi karena meremehkan pekerjaan berat seperti ini. Dia berpikir direktur ini terlalu menganggap dirinya berkelas karena dia bekerja sebagai direktur. Kerusuhan itu mulai berhenti karena kedatangan Berlin. Berlin juga mengundang Denver berbicara untuk mengklarifikasi dan tentu saja ia diceramahi. Dikatakan oleh Berlin untuk tidak terlalu emosional dalam situasi tanpa pengawasan. Direktur dan rekan temannya merencanakan sesuatu untuk menghubungi polisi. Rencananya direktur akan melukai salah satu dari mereka. Pada akhirnya Denver dan Moskow yang terpancing lengah karena direktur melarikan diri, menyelinap untuk pergi ke suatu tempat. Namun sayangnya digerebek oleh Tokyo. Direktur yang dibawa oleh Tokyo ke ruang Berlin dengan secara kebetulan datang Denver dan rekan direktur. Dia juga menjelaskan keluar karena ingin mengambil obat-obatan pertolongan pertama dan dari kejadian ini, Berlin memerintahkan untuk mengumpulkan semua Sandra. Setelah berkumpul, Berlin mengatakan kepada para Sandra untuk pindah menyesuaikan dari mana mereka berasal. Orang selatan di kiri dan utara sebaliknya, terkecuali untuk N, anak duta besar Amerika yang dibebaskan, karena dia tidak memilih keduanya. 어느 쪽도 아닌데요? 리우 이따가 위협하는 경우 벌을 주고 하시. Intinya Berlin mengatakan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak patuh terhadap aturan seperti direktur tadi. Dia memisahkan antara dua orang Korea karena untuk saling menjaga. Dengan cara jika salah satu orang selatan melakukan hal bodoh maka orang utaralah yang akan dihukum. Demikian juga sebaliknya. Sedikit kilas balik, cara ini juga diungkapkan oleh profesor, mengacu pada negara imperialis. Cara ini tidak direkomendasikan karena mereka sangat menghargai perlakuan manusiawi. Dan cara ini pilihan paling terakhir. Mengetahui hal ini, Tokyo memprotes tindakan Berlin, karena Berlin membuat aturan yang seharusnya menjadi opsi terakhir. Namun karena orang-orang Berlin cukup manipulatif dan egois, dia tetap teguh pada pendiriannya. Di sisi lain, Rio juga telah memisahkan aku sendirian dan dia akan menontonnya dari CCTV. Beralih ke markas polisi, salah satu unit mengatakan mungkin ada spesialis di sana karena mulai dari frekuensi radio, perangkat komunikasi, CCTV gedung telah diputus oleh mereka. Mengingat ada layanan jaringan proyek nasional di area sana, Ujin memberikan idenya. Jika polisi dan layanan tersebut bekerja sama, Ujin bisa mendapatkan sinyal dalam perimeter. Dia juga memerintahkan untuk memastikan semua ponsel dari segala unit dan petugas, lalu menjauhkan warga sekitar dari jangkauan area sinyal tersebut. 주위 건물의 애닝 작자가 얼마나 충분해. 댐에 아주 작은 균열이 Kembali ke gedung.
Direktur memulai kembali rencananya. Dia meminta Misun untuk mengambil jam pintarnya di kantor yang sekarang ditempati oleh Berlin. Dengan embel-embel ia berjanji akan menceraikan istri sahnya dan mulai menjalin hubungan serius dengan Misun. Denver yang sadar akhirnya datang di sana. Direktur mengungkapkan bahwa Misun sedang hamil dan khawatir akan keguguran jika bekerja terlalu berat. Mendengar hal itu, Denver membawa Misun ke ruangan di mana Anna berada. Anna sepertinya tahu ada yang disembunyikan oleh Misun, dan Misun menceritakan rencananya. Setelah tahu rencananya, Anna ini malah ngasih kode agar Rio yang mengawasinya datang. Anna pun mengatakan bahwa ia harus ke toilet karena sedang haid. Dan tentunya, Rio akan mengawasi Anna. Dan seharusnya tak ada yang mengawasi Misun dari CCTV. Misun pun memulai aksinya. Ia mencari arloji yang direktur itu maksud. Sedangkan di toilet, saya dari Rio. Rio yang mulai terbawa rayuannya, lengkah karena Anna berusaha mengambil senjata Rio. Misun juga telah mendapatkan arlojinya. Dan di situ, para polisi mendapatkan sinyal dari arloji tersebut. Sayangnya Denver tahu ada Misun di sana. Begitu juga dengan Rio. Ia sadar karena senjata yang Anna arahkan belum ditarik pelatuknya, sehingga ia bisa membalikan keadaan. Kembali ke Denver. Misun beralasan bahwa ia sedang mencari makanan untuk bayinya. Anda Denver mempercayai dan bahkan memberi beberapa makanan untuk Misun. Denver juga berpikir bahwa direkturlah yang menghamili Misun. Misun mendukung kata Denver dan menambahkan bahwa direktur juga sudah memiliki istri. Para polisi yang tahu arloji itu milik direktur pun mulai mengidentifikasi lebih lanjut. Mereka memperkirakan bahwa sinyal yang hanya sebentar itu menandakan bahwa mereka sedang dalam pengawasan ketat atau terjebak. Woo-jin akhirnya menghubungi kembali Profesor. Tentu saja Profesor menanyakan perihal urgensi kepada Woo-jin. Tanpa basa-basi, Woo-jin menanyakan keadaan para sandera. Tentu saja keselamatan para sandera juga prioritas untuk Profesor jika pihak kepolisian dan perampok bermain adil tanpa kekerasan. Setelah itu, mereka pun berencana untuk kembali menghubungi arloji itu tanpa ketahuan oleh perampok. Namun itu sangat tricky. Rencananya mereka akan mengirim tautan lewat pesan, dan setelah pesan itu dibuka, arloji itu akan diretas, lalu mereka bisa mendengar percakapan dan juga video, jika mereka berhasil. Kembali ke gedung. Denver yang emosi dengan direktur langsung membacotinya dengan kesal. Di saat itulah Misun memasukkan arlojinya ke dalam saku direktur tanpa diketahui siapapun. Profesor sangat gelisah, ia merasa ada yang tidak beres karena jawaban Woo-jin sangat santai, bahkan tidak tertekan. Maka dari itu, ia langsung menghubungi Woo-jin secara langsung dan mengajaknya makan malam bersama. 좀 걸리나 본다. 저럴 법도 하죠. Singkatnya, Woo-jin juga datang ke toko profesor itu. Di sana, profesor berusaha mengulik apa yang Woo-jin rencanakan. Namun tiba-tiba saja, Woo-jin mendapatkan telepon dari markas pusat. Pak Prof yang menjauh berusaha untuk menguping pembicaraan mereka. Namun sayang, Paman mengetahui bahwa profesor menguping pembicaraan mereka. 가봐야 될 것 같아요. 제 통화는 왜 엿들은 거예요? 우진 씨 그게 Maka dari itu, Woo-jin sedikit curiga dengan sang profesor. Profesor tak kehabisan akal, dia akhirnya merubah hati Woo-jin bahwa sebenarnya sudah lama menyukai Woo-jin dan ingin membuat hubungan serius. Mata Woo-jin berkaca mendengarnya. Ia juga meminta maaf karena telah mencurigai profesor. Untuk perasaan Woo-jin itu sendiri, ia masih ambigu dan belum ada keinginan untuk berhubungan serius. Setelah itu ia pun cabut dari resto profesor itu. Dengan informasi yang didapatkan, profesor itu memberitahu Berlin bahwa ada sandera yang memiliki arloji pintar. Arloji itu terhubung langsung ke kepolisian. 조폐기는 계속 돌려야 되니까. 요만할 때 말이야. Berlin pun mengumpulkan semua sandera. Dan tentu saja, lewat arloji itu, para polisi bisa mendengarkan apa yang Berlin katakan di sana. Direktur yang panik akhirnya memberikan arloji itu pada Misun. Lalu Berlin menyuruhnya untuk mencari siapa yang membawa arloji tersebut. 왜 이래? 모르겠어. 들이는 짓을 했어. 좀 기키하는 게 아니라 Misun akhirnya dicurigai membawa arlojinya. Namun beruntung karena Berlin menganggap alat pendeteksi itu dapat berbunyi karena kalung yang digunakan oleh Misun. Tiba-tiba arlojinya jatuh. Disinilah kepanikan terjadi. Berlin langsung menghancurkan arloji tersebut dengan brutal. 걸린 것 같은데? Profesor juga menghubungi Woo-jin di markas kembali, bahwa dia benar-benar kecewa karena markas pusat ketahuan curang. Berlin memerintahkan bawahannya untuk membunuh Misun, yang mana hukuman itu di luar aturan profesor dan menjadi kontradiksi bagi rekan-rekan lainnya. Namun dengan terpaksa, Denver akhirnya membawa Misun untuk dieksekusi.
Malau setelah membawanya ke toilet, Denver benar-benar kecewa pada Misun. Dia telah berbohong tentang kehamilannya. Dan Misun terus menangis tanpa kuasa untuk berbicara. Namun Denver benar-benar tidak mampu juga untuk menarik pelatuk dan akhirnya merasa frustasi sendiri. 이상한 소리를 들어가지고. Rio yang tahu kondisi saat ini memberitahu Tokyo karena ada yang tidak beres, sehingga Tokyo terburu-buru bertemu Denver. Namun suara tembakan telah terdengar. Sedikit kilas balik, saat di Moskow, keluar dari penjara, dia diundang dan diajak oleh profesor untuk ikut menjalankan misi. Ia pun menerimanya, namun dengan syarat dia akan mengajak anaknya untuk ikut menjalankan misi, yaitu Denver. Di sisi lainnya, tunjukkanlah Denver yang sedang dikejar oleh korban perjudiannya. Ayah datang tepat waktu dengan mengebor dinding dan mereka pun pergi bersama-sama. Disinilah sang ayah mengajak Denver untuk ikut menjalankan misinya dengan berharap bisa hidup mewah dan keluar dari garis kemiskinan. Kembali menyoroti para Sandra, karena secara tidak langsung membunuh Misun, urusan jam tangannya Berlin datang bersama Oslo, memastikan bahwa Misun telah meninggal, dan di sini Tokyo yang sadar dengan keputusan Berlin yang di luar rencana profesor, akhirnya mencoba menghubungi profesor. Tapi sayangnya, niatnya memudar karena Berlin terburu-buru datang bersama anteknya. 이라도 하게. Perdebatan pun terjadi. Tokyo yang mana sangat tidak setuju dengan keputusan Berlin untuk membunuh Misun. Meskipun demikian, Berlin tetap mengagungkan keputusannya. Karena baginya, jika tidak diberi contoh dengan hukuman yang berat, manusia tidak akan pernah takut. Perdebatan pun terselesaikan. Karena profesor menghubungi mereka, Berlin, orang yang mengangkat telepon profesor, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia menyembunyikan tindakannya dari profesor. Kembali ke Tokyo, ternyata Misun tidak meninggal begitu saja. Karena Denver benar-benar tidak bisa menarik pelatuknya pada Misun. Sebenarnya Misunlah yang mengusulkan Denver untuk menembaknya di bagian paha. Dia, Tokyo dan Denver juga merahasiakan kematian palsu Misun jika Misun tidak dirahasiakan. Maka Berlinlah yang akan menembak Misun sendiri. Mereka berdua juga berencana untuk menggulingkan Berlin, karena mereka berdua menganggap Berlin sudah memutuskan tindakan di luar perintah profesor. Poin utamanya, mereka akan menundukkan Helsinki dan Oslo yang pro ke Berlin. Di markas pusat, ternyata arloji direktur merekam beberapa cuplikan Ujin dan Kapten Cha. Akhirnya, mengetahui salah satu anggota perampok tersebut, yaitu Rio, seorang remaja yang pandai meretas sejak dini. Jadi dapat disimpulkan bahwa para perampok sangat terstruktur. Dari kejadian tersebut, sedikit menyoroti Moskow, dia ingin beristirahat dari penggaliannya. Pokoknya si Moskow ini sedang menggali rute pelarian asli para perampok, jadi rute pelarian yang digali oleh para Sandra hanya penipuan belaka. Di sisi lainnya, ternyata para Sandra, mayoritas pekerja gedung dan orang utara, mengintimidasi direktur. Karena sejauh ini, hanya direktur yang paling rakus mencetak dan selalu membuat masalah pada mereka. Keributan ini jelas dipengaruhi oleh aturan yang ada di Berlin, buat karena memisahkan mereka menjadi dua kubu, yaitu kubu utara dan selatan. 당신 머릿속에 당신밖에 없는 이 북한놈들이! Saat mereka beristirahat, Tokyo dan Denver memulai aksinya. Tokyo memancing Oslo untuk menjauh dari kerumunan, lalu Denver tiba-tiba mengalahkan Oslo sampai babak belur. Di sisi lain, rintihan Mitsu tampaknya membuat Helsinki, yang sedang patroli dengan curiga, dia juga memeriksa dari mana asal suara itu. Keberadaan Misun diketahui oleh Helsinki, tapi untungnya Tokyo lebih dulu mengarahkan pistolnya pada Helsinki, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Selain profesor, Berlin dan Rio hanya mendapatkan jejak transfer dari arloji tersebut yang membuktikan bahwa ada rekaman yang tertangkap pada kamera arloji tersebut. Kemungkinan besar,
identitas mereka bisa diketahui oleh polisi. Di markas pusat, benar saja apa yang dikatakan Rio. Selain Rio yang sudah diketahui Woo-jin dan yang lainnya, berhasil mengidentifikasi Nairobi dari hasil rekaman CCTV-nya. 강도 패거리는 이렇다 할 상황은 벌어지지 않을 Untuk memastikan rekaman dari arloji itu, tidak ada pilihan lain Profesor menghubungi Woo-jin secara pribadi. Namun Woo-jin tidak mengangkatnya. Di rumah Woo-jin, gadis Woo-jin terlihat ikut dengan mobil ayahnya sehingga sang nenek berupaya melaporkannya kepada Woo-jin. Karena HP-nya tidak aktif, akhirnya nenek tersebut menelpon Profesor. Di gedung, suasana para perampok malah menyudutkan Berlin. Itu dan Tokyo terus berdebat atas keputusan Berlin yang di luar rencana. Tokyo akhirnya juga mencoba menghubungi Profesor untuk mengklarifikasi apa yang telah terjadi. 우리는 아무 문제 없어. 리오, 교수한테 연락해. Profesor yang sudah diperintahkan oleh ibunya Woo-jin akhirnya menyelinap masuk ke dalam markas besar polisi untuk memberitahu Woo-jin bahwa ibunya menelpon. 진 씨, 저 이거 여보세요? 엄마? 실례했습니다. Sangat emosional karena anaknya malah dibawa pergi oleh mantan suaminya. Dia juga menjadi sensitif terhadap Profesor. 나중에 시간 되시면 잘 가요. Selain itu, Kapten Cha juga tampaknya cukup mencurigakan. Profesor itu sendiri sudah tahu sejak pertama kali masuk ke dalam markas pusat. Saat masuk, ternyata diam-diam dia memperhatikan semua informasi yang ditampilkan di sana. Situasi di gedung juga semakin memanas. Bahkan Nairobi pun mendukung Tokyo. Profesor akhirnya kembali. Lalu Berlin akhirnya mengakui semua perbuatannya. Jelas, ini membuat Profesor emosi, karena ini di luar rencananya. 위장부. 내가 그렇게 강조해. 이렇게 아주 완벽하게 돌아. 완벽이라고 한 거야? 아, 하긴. Justru karena aturan mereka yang tidak tegas, membuat salah satu anggota mereka diketahui oleh para polisi. Profesor juga memvalidasi hal itu, bahwa Nairobi dan Rio sudah diketahui oleh para polisi. Situasi pun berbalik ke Tokyo. Nairobi dan Rio mengambil sisi yang berbeda. Berlin ditambah ayahnya Denver, yaitu Moskow, datang dan mengetahui bahwa anaknya itu sudah membunuh manusia. Ini membuat ketegangan di antara para perampok. 이게 진짜 듣자니까. 누가? 우리를 졸로 봤거든. 네 진짜 진짜야? 줘서 이거 사람을 저 네가 깨워 왔다가 사람을 베를린. Moskow sangat kecewa pada anaknya yang pergi dan sedikit kilas balik pada percakapan mereka di masa lalu. Moskow selalu ingin menjadi orang baik. Dia juga disumpahi oleh istrinya bahwa Denver akan menjadi sosok seperti dirinya yang rusak. Oleh karena itu, Moskow sangat berusaha agar Denver tidak seperti dirinya. 내 쪽인 것 같은데. 열립니다. Tiba-tiba saja gerbang gedung utama terbuka, dan ternyata itu adalah ulah dari Moskow. Berlin, Profesor, dan polisi terkejut dengan terbukanya gerbang utama. Moskow berencana untuk keluar dan menunjukkan dirinya. Dia akan menyerahkan dirinya untuk mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Misun. 전 병력 정문 앞으로. 전 대원 경계 태세 유지. 무장 상태입니다. 차라리 잘 됐다. Para polisi saat itu bersiap untuk mendekati Moskow. Denver akhirnya mengejar sang ayah dan mencoba menutupi wajahnya. Sementara itu, Berlin akan menunjukkan kekuatannya kepada Profesor dengan memerintahkan beberapa sandera atas situasi ini. 임무를 수행하게 될 거예요. 저거 Karena sudah dapat dipastikan bahwa mereka adalah perampok, Woo-jin memerintahkan untuk menembak. Tapi tiba-tiba di gerbang utama, untuk sandera yang bercampur dengan perampok, kembali keluar untuk melindungi mereka berdua. 큰 도박이야. 이다가도 틈만 보이면 Ini jelas membingungkan semua orang, termasuk Woo-jin dan Kapten Cha. Di tengah-tengah kepanikan tersebut, Direktur malah memanfaatkan momentum untuk kabur. Ia pun mengambil senjata yang terjatuh dan mengancam mereka semua. Nairobi akhirnya memerintahkan mereka untuk menyerah pada si Direktur. Dan benar saja, Direktur akhirnya tertembak karena dianggap dia adalah perampok yang sebenarnya. Sedikit kilas balik saat para perampok berlatih untuk mengeluarkan peluru. Sepertinya hanya Rio yang malas untuk belajar, dan dia lebih memilih untuk pergi dari sana. 총알 안 빼준다.
Rio juga ada di rumahnya, tampak memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya. Rio selalu bertingkah nakal dengan tujuan ayahnya kecewa padanya. Di sisi lainnya, Profesor juga bertanya pada Tokyo. Di antara mereka, hanya ada satu remaja yang memiliki tujuan untuk merampok. Dia terlahir kaya raya, tapi entah kenapa, dia malah ikut menjadi perampok untuk mencetak uang. Akhirnya, Rio, orang yang tidak bisa diandalkan untuk diikuti kelompok mereka dipaksa untuk ikut, karena sudah tahu rencana Profesor dan lainnya. Kembali ke gedung, direktur yang tertembak membuat semua pihak panik. Mereka juga berhasil masuk ke gedung dan berusaha untuk menyelamatkan direktur. Kematian, tapi berbeda dengan Rio. Dia hanya bisa menahan mualnya saat melihat darah. 이거 보여줘봤을 때 당장 생명. Profesor juga langsung menghubungi Woo-jin. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya Woo-jin memberikan usulan untuk memasukkan tim medis ke gedung. Namun Profesor tidak langsung menerimanya, karena itu terlalu beresiko. Di sisi lainnya, Woo-jin yang stres dikunjungi oleh Kapten Cha. Kapten Cha akan memanfaatkan situasi ini jika para perampok menyetujui untuk memasukkan tim medis untuk direktur. Profesor juga memberi informasi kepada Berlin mengenai akan adanya tim medis yang masuk. Meskipun Berlin sedikit brutal, dia akhirnya hanya bisa mengikuti kata-kata Profesor. Dan benar saja, Kapten Cha memiliki rencana lain, yaitu operasi pengalihan. Kapten Cha juga sudah menyiapkan kostum yang sama dengan para perampok. 갖다 놓으라. 내가 총에 맞았어. Sepertinya juga sibuk di gedung, Sandra dibawa untuk bersiaga. Selain itu, Tokyo membawa Rio untuk membantu operasi pada Misun yang semakin memburuk keadaannya. Rio sepertinya tidak bisa membantu, namun menurutnya Misun akan kehilangan kakinya jika tidak segera dioperasi. Misun juga memberikan sehelai kertas, surat terakhirnya untuk Denver, untuk diberikan kepada direktur. Saat gas juga sudah siap untuk operasi pengalihan. Kapten Cha akan menyamar sebagai salah satu tim medis, dan akan dikerahkan beberapa pasukan khusus untuk menyelinap menggunakan kostum para perampok. 죽음을 앞에 두니까 조강지처럼. Kembali ke gedung, Berlin sepertinya sedang menertawakan direktur yang sedang sekarat. Berlin akhirnya menelpon istri direktur, karena bisa jadi hari itu adalah hari terakhir hidupnya. 뭡니까? Mendengar kata-kata cinta kasih direktur menyebabkan istrinya membuat Denver marah, karena Denver mengetahui bahwa Misun benar-benar mencintai direktur, dan direktur hanya menjadikan Misun sebagai pelampiasannya saja. Sementara itu di Satgas mereka juga menambahkan kacamata yang memiliki kamera, agar bisa merekam banyak hal saat di dalam, dan tentu saja ini sangat berguna untuk mengumpulkan informasi tentang para perampok di gedung. 벌리고 세 번 앞으로 나와. Singkatnya, masuknya tim medis juga dimulai. Pertama-tama mereka diperiksa satu persatu, mulai dari alat dan seluruh tubuhnya. Profesor juga mengamati dengan tajam, karena memasukkan orang lain masuk ke dalam gedung benar-benar sangat beresiko tinggi. Dan benar saja, pengamatan Profesor benar-benar di luar nalar. Dia juga mengingat wajah Kapten, orang yang menyamar. Dia bisa tahu karena dia pernah melihatnya saat masuk ke ruangan Satgas untuk bertemu Woo-jin. Namun, kepanikannya Berlin dan yang lainnya dapat ditenangkan oleh Profesor, karena menurut Profesor mereka harus mencari motif yang sebenarnya dilakukan para polisi. Berlin yang sudah tahu, memeriksa ulang semua tim medis itu dan benar saja terdengar alat mereka mendeteksi suara di kacamata Kapten. Namun, Berlin membiarkan kacamata itu dipakai olehnya. Sementara itu, para pasukan khusus yang akan menyamar, mereka hendak masuk ke dalam gedung di area yang tidak tercakup oleh CCTV. 한번 흔들어 볼 셈이야. Operasi pada direktur juga dimulai, dengan diawasi oleh Berlin. Tentu saja banyak kecurigaan terhadap Kapten Cha, karena dia kurang terlalu mengerti tentang alat-alat medis di sana. Akhirnya Berlin mengertak, dia juga meminta Kapten Cha langsung mengoperasi direktur itu sendiri. Dan jelas ini semua membuat panik Kapten Cha dan polisi di Satgas. 이렇게 떨어져야 어디 제대로 수술 그만 안 떠는 것 같아. 뭐, 안 무섭냐? 보통 이만도 출신 남자 간호사가 있다. 들킨 것 같아. 나를 경찰이요. 왜? 이 의료진들의 안전을 위해 베를린이 무섭긴 해. Dia kemudian mengakui bahwa dirinya adalah seorang polisi. Dia ditugaskan untuk menjaga para tim medis dan berbaur dengan para sandera. Jika ia dijadikan sandera, Berlin akhirnya memahami hal itu, karena dari awal ia sudah tahu. Selain itu,
Misun yang dirawat oleh Moskow mengakui bahwa tragedi penembakan dirinya bukanlah kesalahan Denver, kecuali dirinya sendiri. Ini membuat Moskow sendiri merasa lega dan bisa menghela nafas sejenak. Denver yang diam-diam mengambil peralatan medis dan menjatuhkan kecantikannya, ini membuat semua perhatian tertuju padanya terkecuali Profesor. Dia malah menyadari bahwa kacamata yang dimiliki Kapten Ja menggunakan berbeda dari saat pertama ia melihatnya, dan kemungkinan ada sesuatu di dalam kamera tersebut. Sehingga hal ini membuatnya asumsikan bahwa ini adalah operasi pengalihan yang bertujuan untuk memfokuskan para perampok ke satu spot, yaitu operasi direktur. Ada polisi lain yang menyusup ke dalam gedung. Rio memberitahu Berlin bahwa ada hal lain yang sedang terjadi. Setelah selesai, tim medis dan semua polisi terkejut karena semua topeng para perampok dan sandera telah diganti. Tentu saja, ini membuat semua rencana polisi gagal seketika dan sama sekali tidak berguna. 또 박수. 최악이야. 써요. 들어가면 바로 들킬 거라. Oleh karena itu, Wujin memerintahkan pasukannya untuk mundur. Dan tentu saja si kapten berteriak, menjerit karena para perampok terlalu jenius bagi mereka. 서둘러요. 어서. 어떻게 됐어? 끝에. 잘했어. 잘했어. Profesor juga tersenyum dengan bahagia karena rencananya berjalan dengan lancar, tanpa mengalami kerugian sedikit pun. Bahkan mereka malah bisa mendapatkan keuntungan di mana Rio sudah meretas ponsel Kapten Cha. Profesor tidak hanya berencana untuk menyerang musuh, bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan tetapi juga untuk menembus ke dalam camp musuh. 이걸 밝혔을 때 아니면 그 정보 떼기 위해서 우리를 데리고 놀고 있었다. Masih ada dua hal yang tersisa, yaitu masalah internal dari perampok itu sendiri. Tokyo dan Denver mencoba mengoperasikan Misun. Karena tidak kondusif, dia juga mencoba bertemu Rio karena ia cukup berpengalaman di bidang medis. Tapi sayangnya, Tokyo dan Rio malah disekap oleh mereka karena pemahaman yang berbeda. 예. 실망. Lalu Berlin dan Oslo sudah memasuki ruangan Misun. Berlin masih tetap pada ideologinya dan akan membunuh Misun dengan tangannya sendiri, dan tentu saja ini menjadi ketegangan bagi mereka semua. 음포를 해놓고 꽝포. 내가 거기까지. Tapi beruntung, Tokyo dan Rio berhasil membalikan situasi karena Nairobi berhasil menyelamatkan Tokyo dan Rio. Apalagi Nairobi ada di pihak Tokyo setelah menemukan kertas Misan dan mengetahui bahwa Misun belum mati karena kejang-kejang. Ketegangan itu pun memudar dan Rio mencoba memaksakan dirinya untuk mengoperasi misi. 할게. Beruntung, operasinya berhasil. Rio juga muntah-muntah, dan di sini juga hubungan antara Rio dan Tokyo mulai ada intensitas yang lebih. Sama halnya dengan Denver dan Misun. Selain Denver yang rela menenurkan darahnya, Denver juga mengatakan fakta yang sebenarnya bahwa dia tidak memberikan suratnya untuk direktur karena berasa jengkel, lalu direktur hanya memanfaatkan hanya mencintai istrinya saja. Dia benar-benar akan mati. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Profesor, karena pada kenyataannya Misun, salah satu sandera mereka tidak mati, dan mereka pun menghukum Berlin sendirian di sana. 필요한 법이디. 사기꾼이라고. Beralih ke mode sarotan, tampaknya polisi benar-benar kalah telak. Media juga membicarakan peristiwa hari itu hingga skala besar internasional yang membuat Korea itu malu untuk kedua kalinya. Wujin juga dikatakan tidak layak untuk memimpin kasus ini sebesar ini. Dia hanya bisa menangis dan menyerah tanpa tujuan. Lalu dia pun mencoba mengunjungi toko Profesor yang terakhir Wujin marahi. Profesor memberikan pundaknya untuk Wujin, menerima sekaligus memanfaatkannya dengan baik. Sementara itu, di gedung, ada satu tim yang terlambat untuk melarikan diri, sehingga dia melanjutkan penyelipannya sendiri, mengikuti sandera yang lainnya. Singkatnya, Wujin juga harus bertempur di rumah tangganya. Dia telah lama menggugat mantan suaminya KDRT. Masalahnya adalah suaminya bukan hanya seorang ayah biasa, kecuali politisi yang akan mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi akan sangat sulit baginya. Selain itu, dia juga harus memikirkan kesehatannya. Ibunya sendiri yang sudah lanjut usia, ia menceritakan semua tentangnya pada Profesor yang bahkan dia tidak tahu. 다들 나만 봐.
Profesor itu sendiri adalah musuhnya. Sementara Kapten Cha mencoba menghubungi salah satu pasukannya yang terjebak di gedung. Menurut pasukannya yang lain, Park memberikan kode Morse. Artinya, penyusupan berhasil. Jadi kemungkinan Park akan melakukan penyusupannya sendiri. Selesai begitu, Kapten Cha dipanggil oleh petinggi militer utara. Karena petinggi itu menganalisa bahwa Inspektur Woo Jin, dia adalah salah satu penyusup atau mata-mata di Satgas. Singkatnya, Kapten Cha menjalankan aksinya sendiri tanpa diketahui oleh Satgas. Dia menghubungi agennya, yaitu pergi ke taman untuk mencari dan membunuh profesor di sana. Dan setelah profesor itu meninggal, Kapten Cha dan para pasukan akan masuk 12시간 안에 죄책감. Berlin yang sudah lemas meminta Rio untuk membawa obat pribadinya. Rio yang sudah muak dengan manipulasi Berlin hanya memberinya makan dan meninggalkannya begitu saja. Para sandera yang sudah berkumpul diberi dua berita oleh Tokyo bahwa Berlin akan digantikan sementara oleh Tokyo, dan yang kedua adalah Misun yang ternyata masih hidup. Tiba-tiba Sandra bertepuk tangan dengan meriah yang mana hal ini membuktikan bahwa para perampok tidak sejahat yang mereka kira. Di Satgas, setelah Woo Jin memotivasi para pasukan, Kapten Cha sedikit menggali Woo Jin atau rasa curiga tentang pria yang pernah masuk ke Satgas. Mereka juga profesor, namun Woo Jin mengabaikan hal itu karena terdengar privasi baginya. Setelah itu, telepon dari profesor juga masuk. Profesor meminta persediaan makanan untuk para sandera. Dia juga menyarankan Woo Jin untuk mengubah persediaan makanan dengan rilis Anakin atau anak duta besar. Namun Woo Jin malah memberikan persediaan makanannya secara gratis. Menurutnya, jika mereka terlalu banyak mengambil kesempatan, akan menghilangkan kepercayaan para perampok. Dalam istirahatnya, Misun tampak mengabaikan direktur. Dia tidak mengindahkan setiap kata dan sentuhannya. Sama sekali, apalagi Mizun juga diminta untuk mengganti perban oleh Denver, dan hal itu membuat direktur cemburu pada mereka. Saat mengganti perbannya, Mizun berpendapat jika para perampok tidak datang, mungkin dia tidak memiliki luka seperti ini. Sementara di luar, direktur malah curiga terhadap Park yang terlihat asing. Untungnya ada Ane Kim yang membuat Park bisa pergi dari direktur setelah itu. Dia juga bersedia membantunya dengan memberikan informasi. Beralih ke Woo Jin. Dia mulai menyadari bahwa profesor telah melakukan kesalahan saat dia menanyakan menu sarapannya tadi. Profesor sarapan pagi dengan menu yang berbeda dengan biasanya untuk Sandra, sehingga hal ini menimbulkan asumsi bahwa profesor berada di luar gedung. 써요. 뭐? 쓸 수 있었던 건지. Profesor yang mendengarkan pembicaraan mereka lewat ponsel Kapten Cha, tentu saja terlebih Woo Jin akan melacak mobil putih yang tertangkap kamera menurunkan Nairobi. Akhirnya mereka juga membagi dua tim Satgas yang dipimpin oleh Kapten Cha dan pengejaran asumsi profesor yang berada di luar yang dipimpin oleh Woo Jin. Ketika profesor juga mengingat saat mereka bersiap dan membersihkan semua koneksi di markas profesor, dia juga menyadari jika dirinya diketahui oleh para polisi, semuanya akan hancur. 뭐? Sehingga profesor menghubungi Rio dan menyampaikan berita terburuk itu. Di sisi lainnya, Misun tampaknya memiliki perasaan untuk Denver. Dan dia juga terkejut oleh Kudan Park. Tujuan Park bertemu Misun adalah untuk mencari tahu siapa profesor sebenarnya. Di lain tempat juga para sandera benar-benar tidak setuju dengan kepemimpinan Tokyo. Mereka benar-benar bekerja sama dengan baik. Ini berbeda dengan direktur. Dia malah berpikir aneh-aneh tentang Misun dan Denver. Dia juga merusak toilet wanita yang isinya ada Park. Sehingga hal itu membuat keributan dan malah mengundang Oslo ke sana. 빨리 문 안 열어? 지금 몰란 척 다 알아야지. 뭐 이거? 네 지금 여기서 뭐하니? 교수가 나를? Hanya beruntung Oslo tidak menemukan keanehan di antara mereka, karena Oslo tiba-tiba dipanggil darurat oleh Helsinki. Sudah keluar dari WC wakil direktur yang sudah sejak awal saya takut direktur akan melakukan berbagai hal. Ternyata profesor menanyakan keberadaan mobil yang dia kendarai dengan Nairobi untuk menyamar ke gedung. Dan yang lebih buruk lagi, Oslo malah salah membuang mobil tersebut di toko ilegal itu. Mobil yang akan dibuang atau dihancurkan oleh pemiliknya bahkan digunakan atau diperbaiki dan dijual kembali kepada orang-orang, sehingga mobil yang mereka gunakan yang disebutkan masih ada dan masih memiliki jejak sidik jari mereka semua. Lalu profesor akhirnya bergegas ke tempat mobil tersebut.
Sementara itu parkir dan yang lainnya mulai berdiskusi kembali untuk mencari tahu siapa profesornya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjebak salah satu anggota perampok untuk diinterogasi. Singkatnya Denver mendapatkan surat dari Mason. Saat masuk ke ruangan yang sepi ternyata dugaannya benar. Pada akhirnya Denver diculik oleh Park dan diinterogasi oleh direktur. Direktur akhirnya mengasumsikan bahwa profesor itu dari Tokyo karena mengingat Denver pernah mengucapkan salam hormat kepada Tokyo dan dengan asumsi bahwa profesornya di Tokyo. Kapten C yang dilaporkan langsung oleh agennya memulai semua aksinya saat ini. Sementara itu profesor yang sudah tiba di tempat penjualan mobil, meskipun ilegal dia juga mencari posisi mobil putihnya, tapi sayangnya ketika dia sudah menemukan posisinya, dia dirampok oleh pemilik toko tersebut, sehingga terjadi kerusuhan kecil di antara mereka. 너 뭐야? Situasinya juga kacau, Ujin dan anggotanya datang dan mencoba mencari mobil itu. Di gedung park mereka juga memulai aksinya. Dia mengambil persediaan senjata api dan menyalakan alarm darurat yang membuat para sandera chaos mengira ada kebakaran besar. 전 대원 위치로. Kembali ke profesor, dia yang menemukan mobilnya langsung mencoba menghapus semua jejak di dalam mobil itu. Para sandera mengganggu, pelaku perampok juga bingung dengan apa yang telah terjadi. Kapten C dan yang lainnya sedang merencanakan strategi, dan tentu saja alarm itu sebagai tanda bahwa Kapten C bisa menyerang dari luar gedung. Di sisi lainnya, direktur yang marah menghajar habis Denver, dan beruntung ada Misun yang datang saat direktur hendak membunuh Denver. Dia juga malah ditodong oleh Misun. Orang yang lemas menendang direktur hingga terkapar, dan keadaannya pun berbalik. Tokyo sebagai pemimpin akhirnya menugaskan masing-masing anak buahnya untuk mengamankan semua keadaan. Rio juga ditugaskan untuk menjaga Berlin karena Berlin terlihat buruk. Sementara dia akan mencari dalang yang membuat kerusuhan ini terjadi. Berlin yang benar-benar terlihat buruk membuat Rio merasa kasihan padanya dan membuka borgol dan ikatannya. Namun sayangnya Rio malah dibuat bekam karena tipuan dari Berlin sendiri. Diteriaki oleh Denver bahwa dirinya dalam bahaya dan harus segera memberitahu profesor. Orang-orang yang sudah dewasa menargetkan Tokyo akhirnya menyadari bahwa Tokyo bukanlah profesor. Namun suara tembakan yang keras juga terjadi di lain tempat. Profesor yang sedang membersihkan seluruh jejak di mobil putih itu terkepung oleh Wujin dan para polisi. Sedikit kilas balik tentang profesor, dia yang menjadi dosen dan sedang mengajar mengumumkan teorinya sendiri tentang reunifikasi, yaitu perdamaian antara semenanjung utara dan selatan, dengan tujuan menjadi kaya untuk kesatuan mereka. 주장은 이거야. 순식간에 이루어진. 아주 인상 깊은 강의였어. Kebetulan ada seseorang bernama King Sangman, atau mantan istri Wujin, mengajak profesor untuk bertemu seseorang yang memang memiliki visi dan misi yang sama dengan teori profesor, bernama Aujan Jaen. Akhirnya mengungkapkan informasi tentang tujuan penyatuan dua Korea, dan profesor diundang untuk bekerja sama sebagai penjaganya. Kembali ke masa sekarang, profesor benar-benar sedang mengalami kesulitan. Dia dikejar oleh Wujin dan polisi. Sementara itu di gedung, ternyata suara tembakan itu berasal dari Berlin, yang ternyata dia menembak para pelanggar yang brutal. Tindakan ini membuat semua massa terkejut, tidak tahu apakah yang ada di gedung atau di luar. Kapten C hanya diberikan informasi terakhir oleh Park bahwa profesor tidak ada di dalam gedung. Tentu saja ini semua semakin membingungkan dan membuat strategi Kapten C menjadi tidak jelas. Gagal sementara profesor yang sudah terjebak, mencelupkan mobilnya ke dalam selokan, dia juga berhasil melarikan diri dari kejaran Wujin dan para polisi. 차를 폭파하고
Singkatnya, karena kegagalan Kapten Cha, ia dimarahi habis-habisan oleh Woo-jin. Kapten Cha juga merasa bersalah di sana. Namun dengan banyaknya kesalahan yang beruntun, mereka mendapatkan dua hal. Yang pertama, mereka tahu bahwa para perampok benar-benar menjunjung tinggi opini publik. Maksudnya mereka berusaha membuat publik beropini bahwa yang mereka lakukan tidaklah salah. Dengan berusaha melayani para sandera dengan sangat baik. Kedua, mereka jadi tahu bahwa keberadaan profesor tidak ada di dalam gedung. Dari dua clue tersebut, akhirnya Woo-jin membeberkan idenya. Dikarenakan tujuan perampok mengalihkan pandangan publik bahwa perampok tidak salah, Woo-jin pun berusaha membalikan opini itu dengan berusaha membuktikan pada publik bahwa para perampoklah yang salah. Ia akan memanfaatkan kematian agennya, yaitu Park, untuk membuktikan para perampok telah membunuh Sandra. Profesor yang baru balik pun mendengar percakapan itu dan berdiri seketika memikirkan langkah selanjutnya. Profesor pun mulai berdiskusi dengan Tokyo dan Berlin. Tokyo juga mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan Berlin tidak sepenuhnya salah juga. Berlin juga tidak haus validasi. Ia juga berkata tidak peduli siapa yang memimpin. Yang jelas ia hanya ingin keluar dari gedung itu dan membawa uang-uang yang sudah dicetak. Tidak peduli juga dengan cara yang kasar ataupun halus. Inspektur Woo-jin pun memulai negosiasi lagi dengan profesor sesuai dengan idenya. Dia juga menawarkan diri untuk masuk ke gedung dengan satu kameramen untuk memastikan Sandra baik-baik saja karena hari ini terjadi penembakan di dalam gedung. Tentu saja profesor tahu tujuannya. Woo-jin yang mencoba mengalihkan opini publik bahwa para perampok telah membunuh seseorang di dalam. Jika profesor menolak, Woo-jin akan mengadakan konferensi pers untuk menginformasikan benar bahwa ada penembakan di dalam terhadap para sandera. Karena tidak ada pilihan, dia juga menyetujui tawaran dari Woo-jin. Sandra diperintahkan untuk kembali bekerja. Pertengkaran antara wakil direktur-direktur juga mengalami hal yang sama. Wakil ingin direktur tidak perlu membuat masalah dan hanya cukup ikuti perintah para perampok saja. Karena sejak awal direktur ini selalu membuat masalah dan selalu membuat mereka semua kacau. Oleh karena itu direktur yang menyalurkan kecemburuannya pada Misun malah ingin menangkapnya. Beruntung ada Denver yang membuat direktur itu sangat canggung. Singkatnya, Tokyo memberitahu semua sandera bahwa akan ada inspektur yang masuk dan akan melakukan sedikit wawancara untuk keselamatan mereka di gedung. Namun saya malah bicara terus terang untuk setidaknya memberikan mayat polisi yang sudah mati. Orang-orang di luar gedung itu Berlin menyela percakapan mereka. Tangan Berlin membuat semua sandera diam. Dia juga menunjukkan identitas aslinya untuk membuat sandera percaya. Sebagai contoh, mereka bisa bebas keluar dari gedung. Mereka bisa melaporkan identitasnya ke polisi. Menurut Berlin memberikan identitasnya sendiri, salah satu bukti bahwa dia mempercayai para sandera, sepenuhnya dengan harapan sandera juga percaya pada dirinya sendiri dan rekan-rekannya yang lain. Setelah itu, saya bertemu dengan wakil direktur. Dia bilang bahwa ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk mereka memberitahu ada yang mati di dalam gedung. Wakil direktur hanya bisa menerima dan menyerahkan, akhirnya menulis fakta kematian seseorang dan pencetakan uang yang dilakukan oleh para perampok. Singkatnya, Woo-jin dan kameramen juga masuk ke gedung pencetakan uang, lalu disaksikan oleh banyak orang di seluruh penjuru Korea tanpa menggunakan topeng. Keluar dari sana dan mengantarnya untuk bertemu Sandra. 인질은? 조 배국장 조영민. Satu persatu para sandera maju. Woo-jin sedikit bertanya tentang penembakan kemarin, namun Sandra tidak menjawab apapun. Akhirnya giliran Ane Kim, dia menangis dengan penuh drama dan mencoba untuk memasukkan uang kertas ke dalam saku Woo-jin. Sayangnya, itu digagalkan oleh Tokyo dan dia dibawa ke sebuah tempat. 내놔봐. 깜찍한 짓을 하고 있었구만 길에. 이렇게 얘 데려가. Karena terlalu lama dengan cara tersebut, Woo-jin mengusulkan untuk membawa semua sandera hanya untuk menghemat waktu. Berlin akhirnya menyetujui dan sandera keluar dari sana. Disinilah ketegangan pun terjadi. 인질 리스트예요. Woo-jin membawa daftar para sandera dan memeriksanya satu persatu. Dan tentunya Woo-jin menambahkan satu polisi yang mati pada daftar sandera mereka yang bernama Taman Julwo. Dia juga menanyakan keberadaan pria tersebut dan terjadilah keributan karena Berlin. Orang yang tahu faktanya berusaha menutupi semuanya. Woo-jin akhirnya bertanya kepada pria tersebut tentang hal yang aneh. Awalnya aku tidak mengaku. Tapi dengan berani, dia juga menceritakan kejadian yang sebenarnya. Demikian juga dengan direktur. Tentu saja, hal ini menjadi kabur, apalagi ditambal dengan Berlin.
Siapa bilang bahwa pria tersebut adalah seorang polisi yang menyusup? Kalian telah membunuhnya. Oh, kalianlah yang melakukan trik kotor. Sepertinya kita tidak bisa keluar untuk membela diri. Secara tidak langsung, Berlin mengakui bahwa mereka telah membunuh satu orang di gedung itu. Woo-jin terus menekan Berlin karena menurutnya, para perampok telah melanggar janji mereka. Jelas hal ini membuat Berlin bekerja keras dan mencoba mengatasi masalah tersebut. Sementara itu, di sisi penyiaran, ada seseorang yang entah dari mana memberikan video flash disk pada seorang pemegang siaran tersebut. Berlin dengan tenang mengatakan bahwa mereka harus adil dan mencari siapa yang paling benar atas semua ini. Namun tiba-tiba datanglah seseorang yang menggunakan masker 그의 생존이었다. dan ternyata Park Chul-woo belum mati. Tiba-tiba ini semua membuat semua orang terkejut, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Sedikit menjelaskan fakta bahwa para polisi sudah tahu bahwa pelaku perampokan sangat menghargai opini publik. Polisi mencoba ubah pendapat itu dengan mengungkapkan kematian Taman Chul-woo pada saat itu juga. Beruntung Berlin tidak membunuh Park ke arah kostum anti pelurunya. Dari sini profesor bisa membalikan semua serangan polisi dengan serangan balik yang telak dan berhasil membuat opini publik tetap ada di pihaknya. Bahkan publik juga semakin menyalahkan para polisi karena melanggar janji antara polisi dan perampok. Selain itu, video dari anonim juga ditampilkan. Video itu adalah rekaman CCTV tentang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, menyelinap dan membuat keributan di dalam gedung, lalu mencoba membunuh pemimpin perampok. Berlin juga sangat emosional, mengungkapkan semua niatan buruk polisi. Mungkin jika Park Chul-woo benar-benar mati, polisi akan masuk ke dalam gedung dan terjadilah tembak-menembak. Itu akan berpengaruh pada keselamatan para sandera. Polisi tidak peduli dengan sandera, mereka hanya menggunakan sandera sebagai tameng manusia. Ini membuat keributan di semua pihak. Publik mulai menangis karena semua ini memang kesalahan polisi. Mengambil tindakan berkali-kali, mereka salah dan selalu salah. Setelah kejadian yang menegangkan itu, semua rencana mereka hari ini juga berjalan dengan sangat sempurna. Mereka menonton Berlin yang sangat keren di televisi. Berlin dan Tokyo juga mulai mendapatkan terima kasih atas kerjasamanya. Ditambah lagi dengan kedatangan Moskow yang memberi kabar bahwa terowongan yang dia buat sudah membuahkan hasil, mereka akan keluar dengan cepat. Profesor juga merasakan kebahagiaan yang sama. Setelah itu Denver membantu Misun mengganti perbannya. Dia juga selalu mengingatkan Misun ingin meninggalkan direktur dan mencari pasangan yang tepat. Namun tiba-tiba Misun bahkan mencium dan mereka juga bersenang-senang di ruangan privati. Kabarnya Kapten Cha akan digantikan. Namun Woo-jin menantangnya karena tidak semua kesalahan adalah kesalahan Kapten Cha. Kapten Cha sebenarnya menerima jika dia digantikan, tapi dia masih curiga terhadap Sunho alias guru. Woo-jin langsung menentang kecurigaan kapten pada profesor karena menurut Woo-jin, dia satu-satunya orang yang bisa ia percaya dan ia cintai. Profesor yang mendengar percakapan itu sedikit kasihan untuk apa yang Woo-jin alami saat ini. Singkatnya, Woo-jin juga berkencan dengan profesor. Mereka minum soju dan pulang bersama seperti sepasang kekasih. Profesor dengan hatinya yang lembutnya meminta Woo-jin untuk berhenti melanjutkan tugasnya. Padahal Woo-jin adalah kartu as yang dimiliki profesor. Jika Woo-jin tidak ada, mungkin akan sangat sulit baginya untuk menyelesaikan rencana-rencananya. Sesaat Woo-jin memeluknya, karena dia merasa bahwa profesorlah yang tahu segala isi hati dan pikiran dirinya. Momen itu terpotong karena telepon dari ibu Woo-jin dan mengejutkannya, ia menemukan potongan uang kertas aneh Kim di sakunya. Ia pun kembali berlari meninggalkan profesor. Profesor pun pulang ke rumahnya, namun ia dicegat oleh Kapten Cha. Yang jelas ini membuatnya terkejut. Sedikit kilas balik, saat utara dan selatan masih perlindungi nama Kapten Cha bagaikan malaikat maut untuk para agen ganda saat itu. Ia beserta bawahannya sedang mengintai seseorang. Dan pada akhirnya ia berhasil membunuh orang tersebut dengan sadis. Kembali ke masa sekarang, meski agak terkejut, ternyata Kapten Cha disambut baik oleh profesor. Di sisi lain, Woo-jin memberitahu kepala satuan tugas mengenai apa yang ia temukan. Menurutnya para perampok bukan hanya merampok saja, tapi mencetak uang di gedung tersebut. Mereka juga paham betul soal nomor seri di setiap selembar uang, dan mereka juga memiliki peretas yang handal. Maka dari itu asumsi mereka mencetak kemungkinan benarnya. Di sisi lain, Kapten Cha yang diberikan hidangan oleh profesor meminta izin untuk pergi ke toilet. Ia pun memanfaatkan momen tersebut untuk mencari tahu ruangan-ruangan tersembunyi di dalam rumah profesor.
화장실은 Kapten Cha ketahuan masuk ke ruangan pribadinya. Ia pun akhirnya mengetahui replika gedung percetakan yang jelas. Hal ini membuat curiga securiga-curiganya karena tak mau terlalu cepat menuduh, ia pun hanya berhasil mengambil satu barang profesor di ruangan tersebut. Setelah pulang, ia pun menelpon tim forensik untuk bersiap karena ia sudah menemukan satu bukti. Profesor yang mendengar percakapan dari pertasannya panik karena dirinya berhasil kecolongan. Sandra bekerja dengan sangat baik di bagian percetakan, konsumsi, dan lain-lain. Di lain tempat, Pak Capres dan bapak dari Ane yaitu Duta Besar USA marah-marah karena sudah selama ini anaknya terjebak. Pak Capres juga kena semprot karena ia akan mengambil bagian di mega proyek utara dan selatan yang saat ini sedang diinvasi oleh para perampok. Begitu juga Jae-yoon yang mengusung dan menginvestasikan banyak uang untuk penyatuan ekonomi dua negara tersebut. Ia yang sudah tahu para perampok mencetak uang mengatakan benar-benar tak peduli pada para sandera. Para polisi harus segera menyelesaikan masalah ini sebelum KTT dua negara berlangsung. Pak Capres itu pun kaget dan hanya mendengarkan saran-saran dari Jae-yoon. Woo-jin mendapat kabar dari ketua Satgas bahwa mungkin para petinggi akan mengambil alih penyelesaian dengan para perampok tersebut. Ia pun terkejut. Lebih terkejutnya lagi ketika mantan suaminya atau Pak Capres mengumumkan sesuatu secara live. Pengumuman itu berisi mengenai perampokan. Pak Capres membujuk para perampok bekerja sama dengan jika mau bekerja sama, maka mereka akan dibebaskan tanpa jadi buronan. Pengumuman ini jelas membahayakan bagi para perampok yang sudah diketahui identitasnya, termasuk Rio. Profesor akhirnya menelpon Rio, ia memberikan tugas rahasia kepadanya. Singkatnya, Tokyo yang mendatangi Rio sepertinya mengetahui kegelisahan Rio. Ia juga tahu bahwa ada orang tuanya saat pengumuman Capres tadi. Beruntungnya Tokyo tak mencurigai Rio, maka dari itu, Rio bergegas untuk pergi. Singkat cerita, ternyata ada perampok yang mengendap-endap masuk ke dalam ruangan Rio. Ia pun mengambil salah satu telepon Sandra dan menelpon si Cap S. Sedangkan Ane yang sedang galau di toilet menemukan surat untuk membantunya melarikan diri dan disuruh menemuinya di suatu ruangan. Satgas mereka pun mendapati kabar bahwa para politikus akan mengambil alih Satgas. Selain itu, mereka juga dikagetkan dengan fakta bahwa para perampok sedang mencetak uang sebesar 4 triliun won. Uniknya mereka juga sudah memiliki nomor seri sesuai rencana percetakan tahunan. Sedangkan saat bertugas, Ketua Satgas mendapati satu topeng yang tergeletak di lantai, dan tentu ini menjadi kecurigaan baginya. Woo-jin akhirnya mendatangi mantan suaminya yaitu si Capres. Ia pun marah-marah karena mengetahui fakta di balik ini semua. Dana 4 triliun won akan sangat sulit mereka dapatkan kembali karena nomor seri tidak diketahui. Selain itu, alasan para politikus mengambil alih Satgas dikarenakan dana 4 triliun tersebut yang seharusnya dialokasikan pada rencana diunifikasi malah akan digunakan untuk distribusi. Selain itu, rencana kerjasama Capres dengan perampok pun bertujuan hanya untuk putri duta besar A saja dan tidak terlalu memperdulikan para sandera yang lain. Jika mereka menyerang gedung, Woo-jin yang sangat emosional akhirnya hanya bisa menganggap rencana mantannya itu gila dan dia pun pergi dengan sangat emosi. Setelah itu, Woo-jin pun menghubungi Profesor. Dia yang sangat menghargai perjanjian memberitahu Profesor bahwa salah satu di antara perampok ada yang terpancing oleh pengumuman Capres itu, dan dapat dipastikan ia berkhianat. Tiba-tiba Tokyo dan yang lainnya juga bergegas mencari tahu siapa yang berkhianat. Rio yang menangkap gambar itu dari CCTV memberitahu bahwa si pengkhianat mengambil bom, menyimpannya, dan menaruhnya di brankas. Sementara itu, orang yang aneh yang tertipu oleh si pengkhianat membuka brankas yang sudah dipasangi bom tersebut. Tokyo yang mengejarnya membuka brankas itu, akhirnya bom juga meledak dan membuat keributan untuk semua orang. 뭐 이거 들렸어요? Namun ternyata aku masih hidup dan malah kembali pada para sandera. Setelah kejadian itu, para perampok mulai mendiskusikan tentang siapa yang mengkhianati di antara mereka. Dan tentunya ini akan membuat ketegangan kembali memuncak. 위치 정도는 꿰고 있을까? 꼬마 돼? 그렇게 우리가 서로에 대해 Profesor akhirnya memberikan informasi tentang keselamatan Ane dan berterima kasih karena Woo-jin telah memberitahukan soal pengkhianatan itu. Woo-jin akhirnya meminta balasan. Dia menanyakan tujuan sebenarnya dari para perampok. Meskipun Profesor tidak menjawab, Woo-jin terus-menerus mencercarnya. Woo-jin juga sudah tahu bahwa Profesor tidak ada di dalam gedung. Setelah itu, Inspektur Woo-jin langsung memulai operasinya dan mengatakan bahwa mereka akan mematikan listrik untuk menghalangi jalannya pencetakan uang yang dilakukan oleh para perampok. Di sisi lainnya, Berlin terus-menerus menyangka bahwa Rio, dia yang mengkhianati. Tapi beruntung Tokyo memihak Rio mencoba meredakan panasnya tuduhan Berlin terhadap Rio. Rio pun mengklarifikasi rencana-rencana rahasia Profesor yang hanya diketahui Rio dan Tokyo saja. Rencananya adalah membuat pesan palsu kepada Kapten Cha agar seolah-olah Kapten Cha adalah matanya. Oleh karena itu, Kapten Cha yang sedang menunggu hasil penyidikan langsung dikunjungi oleh sejumlah polisi yang berkelahi di sana. 됐고 지금 패턴 보면 안 됩니다.
Mohon maaf, saat berhasil mendapatkan hasil labnya, ia pun pergi tanpa meninggalkan jejak. Sementara itu, diskusi antara Tokyo, Berlin, Rio, dan Profesor tentang pengkhianat masih berlanjut. Karena Profesor akan mengurus Kapten Cha, dia memberikan tanggung jawab masalah ini kepada Tokyo. Kapten Cha tidak mengangkat telepon Inspektur Woo-jin. Dia juga dicurigai sebagai mata-mata, dan menurut berita ia kabur, melarikan diri. Tapi Woo-jin sepertinya memiliki asumsi sendiri tentang kata-kata Kapten Cha yang mencurigai Profesor. Malamnya seseorang yang ingin memberi kabar kepada Profesor di rumah Woo-jin dihadang langsung oleh Profesor. Namun Profesor berhasil membekukan Kapten Cha dan hal itu disaksikan langsung oleh ibunya Woo-jin. 모든 것은 끝이 없다. Akhirnya dengan hati yang tidak menyenangkan, sang Profesor pun masuk ke dalam rumah Woo-jin. Saat ibu Woo-jin hendak menelpon Woo-jin, Kapten Cha sudah siap menodongkan pistolnya. Dan beruntung ternyata ibunya Woo-jin adalah Woo-jin yang pikun, sudah lupa mengapa ia menelpon Woo-jin. Sehingga Profesor yang tidak tega membatalkan niatnya. 쏘지 못한 교수는 Sementara itu beberapa tahanan tampak aneh. Pak Park dan direktur merencanakan sesuatu. Apalagi Tokyo yang sibuk mencoba meredakan panasnya tuduhan Berlin terhadap Rio. Saat sampai di rumah, Profesor terkejut dengan kedatangan Woo-jin. Di sana mereka saling menyapa seperti biasa, namun setelah masuk Profesor langsung diserang oleh Woo-jin dan diperintahkan untuk menunjukkan salah satu ruangan pribadinya. 잘하겠어. 이제 됐습니까? Setelah masuk dan menyalakan lampunya, Woo-jin terkejut karena di ruangan seperti yang dikatakan tidak ada apa-apa. Woo-jin pun langsung meminta maaf, namun Profesor langsung sedikit marah dan meminta untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Sehingga Woo-jin juga mulai berkaca-kaca. 가세요. 나는 예상은 하지 못했다. 점이 될 거라고 결론. Setelah kepergian Woo-jin, awalnya Profesor hanya bermaksud untuk memanfaatkannya saja. Dia benar-benar merasa kehilangan. Namun ia tidak bisa terus tenggelam dalam perasaan itu. Dia benar-benar harus konsisten tentang apa yang sudah ia rencanakan sejauh ini. Kembali ke gedung Berlin yang menuduh Rio semakin menjadi-jadi. Bahkan mereka mulai saling mengarahkan senjata mereka. Sementara Oslo yang sedang bertugas, sepertinya kami dijebak oleh Pak Park dan Sandra lainnya. Profesor yang melihat semua kerusuhan di gedung, sulit untuk menghubungi mereka. 차단한다. Sedikit kilas balik, saat itu Profesor kembali memulai diskusinya. Dan tampak seperti kelas terakhir mereka, karena tanggal dimulainya, rencana mereka sudah ditetapkan. Mereka juga merayakan pesta bersama-sama. Singkatnya, Nairobi yang bosan nongkrong bersama Oslo dan Helsinki, di sana mereka bercanda dan bercerita. Dia bilang mereka berdua terpaksa menjadi anggota gangster untuk bertahan hidup. Namun mereka terpaksa keluar karena Oslo ingin mencari ibunya. Karena mereka tidak diizinkan keluar dari geng, akhirnya merekalah yang melakukannya. Semua anggota gengnya dan kabur. Kembali ke masa sekarang, lampu yang padam membuat Profesor panik. Kehilangan sinyal, Oslo juga tidak menyadari dirinya sendiri. Dan kerusuhan di antara Berlin dan Rio dan Tokyo semakin berkembang. 내가 Park akhirnya memimpin para sandera untuk menuju ke pintu belakang. Sementara itu, dia akan mengurus para perampok. Berlin juga mengurangi egonya dan mereka akhirnya kembali menyebar untuk mencari para sandera. Sementara itu, Tokyo akan menyalakan listrik darurat. Di sisi lainnya, Helsinki juga mengalami kerugian besar. Dia menambahkan senjatanya dan malah membuat situasi menjadi panik, sehingga dia pun tidak menyadari dirinya sendiri. Tokyo akhirnya berhasil menyalakan lampu daruratnya. Berlin dan lainnya juga menemukan Helsinki yang terkapar. Profesor yang melihat semuanya di CCTV menghubungi Rio. Dia memerintahkan anggotanya untuk menuju ke pintu belakang, mengejar para sandera. Helsinki juga malah menangis dan pergi mencari Oslo. Ini menandakan situasi yang benar-benar genting sekarang, yang pada akhirnya mereka juga mengejar para sandera. Sandra terjebak karena pintu belakang ditempeli bom laser. Bertekad untuk meledakannya, wakil direktur dihadang oleh Denver dan mereka berhasil dikendalikan. 쥐새끼 같은 놈. 해줘 좀. Tapi yang lebih buruk lagi adalah Rio yang dihubungi Profesor malah dibekukan oleh Park yang menyergapnya. Park menghubungi Satgas dan meminta pasukan ke pintu belakang. Setelah itu, dia menembak semua properti Rio di ruangan itu dan mengambil obat Berlin di sana. Tentu saja ini membuat Profesor itu khawatir.
Di pintu belakang juga, para perampok ternyata terkejut dengan legakan dari luar yang membobol pintunya. Mereka pun akhirnya terpaksa melakukan duel tembak dengan para pasukan itu. Yano sempat terdesak karena amunisi terbatas. Tokubir Tokyo para pasukan dengan senjata khusus dan membuat pasukan mundur, sedikit demi sedikit. Ternyata hal itu juga dimanfaatkan oleh An Bukchi untuk mengalihkan fokus para perampok. Dia mengerahkan pasukan lain untuk membuat jalan agar Sandra bisa lari dari perampok yang sedang sibuk adu tembak. Berhasil menutup pintu di sana, para perampok langsung menuju ke atap karena Sandra sedang menuju ke sana untuk melarikan diri. Beberapa Sandra berhasil naik ke atap, beberapa juga berhasil ditangkap, dan perintah Misun untuk Sandra saja lari saja. Dia juga dengan berat hati pergi. Sementara itu Tokyo, dia mencoba membuka pintu atap yang terkunci dari luar. Para Sandra mencoba keluar satu persatu dengan talinya. Namun, direktur yang egois itu lebih mengutamakan dirinya sendiri, sehingga dia terjebak karena tali itu. Yang terjebak, akhirnya para Sandra lain memilih untuk melompat saja. Ketika Ane ingin melompat, Berlin langsung menangkapnya. Tokyo juga menarik tali itu dan malah dibantu oleh Misun. Sekitar jam 29, Sandra berhasil kabur. Woo-jin juga menegaskan bahwa dia benar-benar mengerti dan tahu tentang para perampok. Pada akhirnya pintu belakang dilas kenali, dan Ver pun datang dan mengatakan sesuatu yang ternyata Oslo sudah mati karena pendarahan. Tentu saja ini membuat semuanya emosional. Oslo akhirnya dibungkus dengan kesedihan rekannya, dia juga akan dibawa setelah mereka keluar nanti. Di sisi Sandra, mereka dikumpulkan di sana. Aneh untuk mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengalahkan para perampok meskipun pernyataannya dibantah oleh direktur orang yang takut pada perampok. Tokyo dan lainnya juga datang. Dia tidak akan malu lagi jika hal tersebut terjadi lagi. Dia juga memerintah para Sandra untuk kembali bekerja. Namun anehnya ada tepuk tangan dan diikuti oleh Sandra lainnya. 인내심을 시험하지 말라. 니들 때문에 Berlin yang emosional juga tidak dihargai. Para perampok benar-benar kalah. Kali ini para perampok kembali berdiskusi dengan ketegangan listrik. Darurat hanya bertahan 23 hari lagi. Sandra yang melarikan diri juga akan memberikan semua informasinya. Kebingungan itu diperburuk karena mereka tidak bisa menghubungi profesor. Ditambah Berlin yang kembali membawa pengkhianat di antara mereka. 네가 아니면 누구야? 내가 쳐. 그만해. 죽일 거야. 너희야. Berlin yang emosional akhirnya terungkap karena penyakitnya sendiri. Di sisi Nairobi juga dia mengingat hari kemarin yang ternyata dia adalah si pengkhianatnya. Dia terpancing oleh si calon presiden, ditambah lagi calon presiden itu mengancam jika Nairobi gagal, maka dia tidak akan bisa bertemu anaknya lagi. Singkatnya para perampok pun hanya bisa terus mencetak uangnya sendiri dan sedikit kehilangan arah. Apalagi kepercayaan para perampok yang berkurang pada profesor saat ini, padahal kenyataannya situasi darurat ini ditangani langsung oleh profesor. Dia mengunjungi sebuah tempat rahasia di mana ada anggota lain yang sedang menyekap Kapten Cha, dan tentunya dia memiliki rencana lagi dengan anak buahnya yang di luar. Di Satgas juga, mereka menggali semua informasi dari para Sandra, memberikan sebuah obat yang dia temukan. Obat itu diberikan kepada Woo-jin. Di sisi Berlin juga, Tokyo dan lainnya bingung dengan Ryu. Jangan lupa bahwa Berlin sedang sakit. Setelah tahu obatnya hancur semua, dia juga tahu bahwa Berlin mengidap penyakit Huntington. Juga begitu Woo-jin, yang mengidentifikasi penyakit dari obat yang parah di bawah kambuhnya. Penyakit Berlin mengingatkannya saat dia di kamp pelatihan utara. Dia saat itu disiksa oleh atasannya. Bermalam di sisi Woo-jin juga tahu bahwa salah satu perampok di sana sedang sekarat karena penyakitnya itu. Akan gratis juga memiliki banyak uang, tapi tubuhnya sekarat. Pasti ada alasan lain mengapa mereka mencetak uang. Woo-jin juga berasumsi karena KTT. Awalnya 4 triliun won yang akan dicetak itu untuk KTT dan mereka bersama dengan publik tidak mengetahuinya. Detektif lain juga memberitahu bahwa pria bernama Yunso adalah mayor camp
Ujin saat Berlin ditahan. Yunso sendiri akan mewakili Utara saat pertemuan dimulai nanti. Semua ini menjadi masuk akal. Ujin akhirnya juga berencana untuk mencari tahu. Tujuan utama para perampok adalah untuk mencetak uang. Mungkin ini karena agenda politik atau pencucian uang para koruptor dari dua negara. Di sisi lainnya, Bapak calon presiden yang kita tahu ternyata menjadi wakil selatan untuk rapatnya, dan Yunso sebagai wakil utaranya. Mereka sedang makan malam bersama dan sesuai asumsi, hujan. Mereka berdua akan mengambil 4 triliun won itu dengan alasan pertemuan antara dua negara, antara selatan dan utara. Gedung Berlin dikunjungi oleh Tokyo. Berlin mengatakan bahwa dirinya ikut rencana besar ini. Bukan hanya untuk uang saja, apalagi lagi rasa sakit yang dia alami, tidak ada obatnya di dunia ini. Saat Tokyo lengah, dia juga disandera untuk mencari tahu siapa itu si pengkhianat. Tentu saja ini menimbulkan kericuhan lagi. Singkat cerita, Ujin yang hendak bertugas dihubungi oleh bawahannya yang memberitahu informasi pembelian obat yang mereka cari. Dia bilang hanya ada satu tempat yang menjualnya. Ujin pun langsung bergegas ke lokasi yang didapatkan. Wanita bawahan profesor juga mengintai Ujin. Dia juga melacak kemana Ujin pergi. Sementara itu di gedung Tokyo dan Rio terikat. Profesor yang sudah tahu kemana Ujin pergi, langsung bergegas juga. Setelah Ujin tiba, dia dan timnya mencari-cari bangunan kosong itu, sementara itu profesor mengawasinya dari kejauhan. Di gedung para perampok dikumpulkan, Berlin memaksa untuk mengakui kepada siapapun. Kalau tidak, dia akan membuangnya. Antara Tokyo dan Rio. Awalnya Rio mengaku namun ditahan oleh Denver dan Moskow, tidak peduli dengan situasi lagi. Berlin juga mendorong Tokyo tanpa bukti bahwa dia berkhianat. 그런다는 거 니도 잘 안다 이거. Kamu juga tahu bahwa ini akan berakhir kan? Oke, ditangkap oleh para pasukan. Setelah itu Berlin meminta Yunso kepada publik untuk bertemu dengannya. Jika tidak, dia akan menghancurkan segalanya. Sepertinya perampokan ini berubah menjadi drama balas dendam Berlin di masa lalu. Di sisi profesor, sepertinya dia sudah siap dengan sesuatu yang dia rencanakan. Dia juga mengingat malam sebelum hari H terjadi, dia bernyanyi bersama Berlin berdua. Ternyata dia dan Berlin adalah saudara yang terpisah. Perampokan ini juga untuk mewujudkan mimpi ayah mereka. Berlin meminta profesor untuk pergi saja jika hal buruk terjadi. Namun dia menyangkalnya. Profesor mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan rencana sampai skenario terburuk nanti. Sedikit kilas balik, tepatnya di Vladivostok, Rusia. Profesor mencari bos dari sebuah organisasi penjualan senjata. Seseorang dari kewarganegaraannya muncul dan mengaku dirinya sebagai bos. Namun profesor yang tahu bosnya adalah Berlin, ingin bertemu dengan bos mereka yang asli. Saat dibawa masuk, dia malah diinterogasi dan hendak dibunuh. Beberapa orang di sana dan wanita ini ternyata adalah bawahan organisasi Berlin. Di sana, profesor segera mengakui bahwa ia adalah saudara kandung Berlin. Berlin yang tidak sengaja mendengar langsung mendekatinya dan meminta penjelasan tentang hal itu. Reuni saudara laki-laki dan perempuan ini membuat Berlin mengingat saat dia bersama keluarganya menyeberangi sungai. Ibu mereka meninggal karena ditembak ayah dan profesor berhasil. Ayahnya dan profesor berhasil menyeberang, sementara itu ia ditangkap oleh pasukan utara. Setelah mengerti, profesor itu juga langsung menjelaskan niatnya untuk bertemu Berlin. Berlin mengatakan bahwa ayahnya mereka ditembak polisi karena merampok bank untuk membebaskan Berlin di penjara utara. Dia juga mengajak Berlin untuk menyelesaikan impiannya ayah mereka yang sempat mereka gambar saat masih kecil. Kembali ke Ujin, dengan menemukan markas perkumpulan mereka sebelum ke gedung percetakan. Dia juga mengetahui bahwa tujuan utama para perampok bukanlah masalah uang, kecuali mengubah arah unifikasi semenanjung dua Korea. Profesor juga sengaja menunda waktunya agar Ujin setidaknya mengerti maksud kelompok mereka. Mencetak uang, setelah itu mengaktifkan bom yang sudah ia siapkan. Wanita itu juga melaporkan situasi di gedung soal Berlin, namun profesor menganggap sudah tahu perilaku si Berlin ini. Dia juga segera bergegas. Setelah kembali ke Satgas, mereka juga memverifikasi bahwa tujuan para perampok itu agenda politik bukan masalah uang. Karena Ujin sadar, tempat tadi tidak langsung meledak seakan sengaja memberikan saatnya bagi mereka untuk melihat buktinya. Dia juga memastikannya pada Tokyo yang sudah tertangkap. Namun jawaban Tokyo tidak sesuai dengan harapan. Dia tetap menjawab semua ini tentang uang karena hidup dalam lingkaran kapitalisme di mana uang adalah kasta tertinggi pada ideologi tersebut. Tentu saja Ujin tidak percaya, bahkan alat deteksi pun membuktikannya. Tokyo menjadi semakin banyak dan akhirnya dia dipaksa untuk dibawa ke markas besar. Keputusan untuk memindahkan Tokyo tidak disetujui oleh Ujin, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tokyo yang dibawa mengingat sesuatu sebelum dia dibuang. Drama yang dibuat oleh Berlin membuat Nairobi akhirnya jujur bahwa dialah yang menghubungi calon presiden, karena anak-anak Nairobi di panti asuhan ditahan oleh calon presiden. Orang yang memancing itu dan juga sejak awal, identitas Nairobi sudah tersebar sehingga dimanfaatkan oleh
calon presiden ini. Berlin dan Tokyo ternyata bekerja sama untuk mengungkapkan siapa pengkhianat itu. Tapi tetap saja dramanya akan berlanjut, Tokyo akan tetap keluar. Sepertinya ada konflik internal di antara mereka. Berlin percaya profesor akan membantunya dan mengatasi masalah anak laki-laki Nairobi. Rio mengatakan bahwa rencana mereka tidak berbeda dari judi. Bagaimana jika profesor tidak mengerti maksud dari rencana, mereka tidak bisa membantah. Karena memang rencana ini 50-50. Di sisi Nairobi, dia benar-benar bersalah atas kematian Oslo, tapi tidak ada pilihan lain. Memang Helsinki juga menerima semuanya. Semuanya mungkin telah menjadi takdir. Konvoi untuk transfer Tokyo juga dirampok oleh anggota profesor. Di sana, bawahan Berlin yang dikerahkan oleh profesor langsung menghadapi Satgas dengan tujuan membawa Tokyo. 총 내리라고. 살고 싶으면 총 내려. 쏴보라고. Wanita ini juga memperkenalkan dirinya bernama Seoul dan bos mereka adalah Berlin. Satgas yang diberitahu akhirnya juga menyadari konvoinya dibegal profesor. Di sana, si calon presiden, mantan suami yang baik, juga mengambil alih Satgas. Semuanya akan diserahkan kepada organisasi teroris anti pemerintahan. Karena tujuan utama para perampok itu sudah bukan uang lagi, kecuali politik. Selain si calon presiden, si Yoon-soo juga ada di sana. Woo Jin yang diusir protes, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara di tempat lain, Tokyo dan Seoul diperintah untuk membawa anak Nairobi yang ditahan. Rio yang melihat berita terbaru bahwa Tokyo berhasil kabur pun bahagia. Dia juga bertanya bagaimana profesor bisa percaya orang lain selain mereka. Berlin hanya menjawab bahwa mereka adalah anak buahnya yang setia, bahkan mereka akan mengikutinya jika Berlin ke neraka sekalipun. Di sisi para Sandra juga sedang kelaparan, yaitu dikarenakan mereka mogok kerja. Dan juru masak pun mogok masak, tapi Denver dan Oslo tetap memberi mereka makan. Bahkan jika itu hanya kentang. Singkatnya, di sisi Satgas mereka benar-benar mempertemukan Yoon-soo dengan Berlin menggunakan anggota keluarga dari para perampok, salah satunya anak Nairobi. Oleh sisi Woo Jin yang sadar akan hal itu, nampaknya akan melakukan sesuatu. Sedangkan Tokyo dan Seoul sudah mulai beroperasi untuk menculik anak Nairobi dengan peluru karetnya nih. Ya. 지켜야지. 고집이 센 남자는 처음 본. 잘 나와? Profesor juga sedang memberi makan Kapten Cha setelah Tokyo dan Seoul sampai. Aksi pun dimulai bebarengan dengan pertemuan Woo Jin dan Yoon-soo. 그래서 당신을 봤으니까니. Pertemuan yang disiarkan seluruh media pun akhirnya dimulai. Berlin langsung mengungkapkan semua masa lalu buruk dan kekerasan yang dibuat Yoon-soo di utara. Namun ia membantahnya. Ia berkata bahwa itu hanya tugas negara. Justru menurutnya, Berlin lah yang sudah menyakitinya karena sudah menjadikan anak tirinya budak es. Padahal ia tenaga medis di Kim Utara. King atau si Capres senang karena Yoon-soo dengan mulus mengungkapkannya. Tapi ternyata Seoul dan Tokyo melakukan penculikan anak Nairobi sambil streaming dan ditonton oleh banyak orang. Di sana, Barrow berhasil membawa sang anak. Woo Jin datang sendirian ke sana. Tokyo akhirnya menyerahkan anak yang ia bawa itu pada Woo Jin tanpa adanya baku tembak. Kembali ke sisi Yoon-soo dan Berlin, drama yang Yoon-soo buat akhirnya terbantahkan. Berhasilnya membawa anak Nairobi, Seoul melakukan streaming untuk mengatakan sesuatu. Semua orang tertuju pada siaran itu termasuk Yoon-soo. Di sana Seoul mengatakan bahwa ia berhasil membawa anak Nairobi yang sengaja diculik oleh Kim atau si Capres yang hendak dibunuh jika sang ibu yaitu Nairobi tak mau bekerja sama untuk membunuh Aniki, anak duta besar US pada saat itu. Bahkan mereka juga menyelamatkan dan menyerahkan anak Nairobi pada kepolisian. Seoul pun membuka topengnya dan mengakui bahwa dirinya lah anak tiri yang Yoon-soo. Aku bersungguh-sungguh barusan, bukan Berlin yang membuat memperkosanya. Justru Yoon-soo lah yang melakukan hal itu padanya yang katanya menyayanginya lebih dari dirinya sendiri. Semua keburukan Yoon-soo pun terbongkar oleh anak tirinya itu. Gokilnya Berlin adalah penyelamat bagi dirinya agar lepas dari Yoon-soo, terlebih orang seburuk Yoon-soo malah jadi perwakilan KTT Utara. Situasi berbalik, Yoon-soo dan Kim Sang-man terpojok. Berlin kembali dengan narasi tegasnya. Apa yang akan dilakukan kembali oleh para pemerintahan saat ini? Kerjasama ekonomi, reunifikasi damai, atau Utara dan Selatan hidup bersama. Pemerintah benar-benar tak peduli dengan
dengan hal semacam itu. KTT ini hanyalah tipuan agar memperkaya diri mereka. Ia juga mempertegas menunjukkan uang yang ia bawa hanyalah kertas, siapapun bisa mencetak uang itu di sini dan rumah kertas ini seharusnya milik semua rakyat. Narasi Berlin itu membuat semuanya terdiam, publik juga tertegun mendengarnya. Setelah itu Berlin masuk dan kambuh kembali. Singkatnya, Anne akhirnya mulai paham apa yang sedang terjadi sebenarnya. Ia hanya bisa merenung dan memakan kentangnya. Denver juga kembali didatangi oleh Mason, Denver yang selalu menghindar ditanjai olehnya. Intinya mereka saling suka namun bingung harus bagaimana. Pada akhirnya Rio pun tahu bahwa Berlin adalah adik dari profesor. Semua rencananya adalah buatan sang kakak yang super jenius, makanya ia mengikuti sang kakak untuk meraih mimpi ayahnya. Tokyo juga bertemu dengan profesor kembali. Banyak publik yang tahu kebenaran menjadi pro pada perampok dan tentunya rencana besar mereka sudah mencapai tahap akhir. Berlin kembali mengumpulkan para sandera. Ia mengatakan akan melepas mereka jika mereka mau. Namun jika sandera mau membantunya bekerja dan tetap berada di gedung akan diberikan upah sebesar 3 miliar won. Sedikit flashback pada 2 bulan lalu sebelum aksi perampokan terjadi, Woo Jin yang sedang berkendara tak sengaja ditabrak oleh profesor. Disinilah profesor berusaha mendekati Woo Jin. Mereka pun menjadi dekat. Di masa sekarang, Woo Jin yang tak tahu harus kemana lagi mengunjungi kafe profesor. Namun karena tak enak, akhirnya pulang dan malah pingsan. Kebetulan ada profesor juga dan malah menolong Woo Jin sesuai hati nuraninya. Kim Yong-so dan orang yang mendanai Persatuan Korea pun berdiskusi. Mereka nampaknya kewalahan melawan para perampok itu. Bahkan Berlin juga melakukan streaming dan mengungkapkan akan membebaskan para sandera besoknya. Malamnya, Berlin memimpin diskusi agar Tokyo aman saat kembali ke gedung dan membahas mengenai 3 miliar won per sandera jika mereka masih mau di sana. Di sisi lain, berita juga terus menginformasikan bahwa Kim sebagai capres win rate-nya menurun 10% dan para perampok sebenarnya hendak menangkap para koruptor. Setelah itu, profesor juga hendak mengubah rencana dengan Seoul dan Tokyo. Woo Jin juga sudah bangun. Ia sedikit mengingat bahwa dirinya diselamatkan oleh profesor. Untuk Sandra masih saja kebingungan antara percaya atau tidak, antara ikut atau keluar. Karena 3 miliar won bisa merubah hidup mereka walau keluar dari pekerjaan saat ini. Berlin dan lainnya datang untuk bertanya. Ia juga membawa uang sekarung untuk menunjukkan bahwa mereka siap memberikan uangnya jika Sandra benar-benar mau membantu mereka. Tentu metode ini digunakan untuk menjadikan Sandra kaki tangan mereka. Untuk Sandra pun berkonsultasi empat mata dengan para perampok tentang pilihan mereka. 생각을 좀. 나가게. 왜요? 그래서 월급다. 정말 좀. Setelah konsultasi empat mata, tentu para perampok tahu alasan masing-masing sandera dengan pilihan mereka. Mereka pun memisahkan antara yang bebas dan tinggal. Beberapa di antaranya kaget karena ada yang memilih tinggal di sana. Namun pilihan tetap harus dihargai dan yang tinggal langsung ke bagian percetakan uang. Setelah itu, Denver yang mengabari Mason tetap tinggal ditarik oleh ayahnya. Ayahnya memohon untuk tidak mencintai Mason karena tak ingin Denver seperti dirinya. Ia pun mengatakan bahwa dirinya dan ibu Denver yang seorang teller sama seperti mereka saat ini. Namun berantakan di masa tua mereka. Denver yang baru tahu langsung menangis sembari Moskow memohon padanya. Untuk Para sandera yang tinggal kembali bekerja bekerja dengan semangat. Woo Jin yang sudah di depak kepemimpinannya di Satgas juga berusaha mengunjungi kafe profesor. Di sana, profesor sedang beres-beres pindahan. Woo Jin pun meminta maaf dan mengajak balikan intinya. Namun, tak ada respon dari profesor sehingga ia pun pergi. Profesor yang malah mencintainya mengejar Woo Jin. Ia memeluknya. Disinilah kita mengerti bahwa sesempurna apapun sebuah rencana tidak akan 100% berjalan sesuai perhitungan. Karena rencana itu dibuat oleh manusia yang tidak sempurna dan digerakkan oleh emosi. Uniknya, profesor tidak tahu bahwa ia ternyata bisa juga seperti itu. Akhirnya mereka pun balikan. Woo Jin juga mengajak ke Ukraina sesuai janji profesor sejak awal. Awalnya profesor hanya omong kosong menjanjikan hal itu, namun sekarang malah menjadi sebuah harapan yang nyata. Ia mengatakan ayahnya juga demensia. Ia pun melanjutkan beberesnya dan berjanji akan pergi bersama Woo Jin nantinya. Begitu juga dengan Denver yang terus memikirkan omongan ayahnya sendiri soal sindrom Stockholm. Di sisi lain, Kapten Cha berusaha kabur dari borgolnya, namun sangat sulit. Operasi pengembalian Tokyo juga sudah siap. Seoul menitipkan obat untuk Berlin juga di sana. Demo pro perampok juga sangat ramai. Bahkan citra Kim Sang-man juga menurun. Di sisi Woo Jin, ia yang gembira karena balikan dibuat terdiam karena ucapan profesor yang mengatakan ayahnya juga demensia. Berlin dan Rio juga sedikit cekcok. Karena menurut Rio ini terlalu beresiko. Denver dan Misun juga. Denver berusaha memutuskan hubungannya. Awalnya Misun enggan, namun setelah Denver merostingnya, ia pun digampar dan akan ikut pergi dari gedung itu dengan segala persiapan. Gerbang pun dibuka dan diumumkanlah bahwa Sandra akan dibebaskan secara cuma-cuma.
Bodohnya si Sangman, ia mematikan semua jaringan frekuensi. Hasilnya, para reporter dan perampok tak bisa siaran. Itu bertujuan agar reputasi Sangman tidak semakin anjlok dan para perampok tak ada jejak membebaskan Sandra. Tetapi Berlin tetap melanjutkan dan membebaskan Sandra, lalu bersiap untuk menyambutnya Tokyo. Sementara itu profesor juga memulai komandonya. 천천히. 나오라. 정보가 있습니다. 보고만 있을 겁니까? 저격수! Operasi berhasil. Si Misun juga kagak jadi pergi, bahkan kembali. Tentunya ini jadi kabar baik bagi mereka. Berlin juga mendapatkan obatnya, tapi tampaknya Moskow tertembak. Ia hanya bisa merasakan rasa sakitnya sendirian di toilet. Oleh sisi Wujin, dia akhirnya menggali informasi kepada ibunya, yang dia juga memaksakan ibunya untuk mengingat tentang pria itu. Kafe yang dia kunjungi, apakah pernah bertemu sebelumnya atau tidak? Si ibu yang lupa malah tiba-tiba ingat bahwa pria di kafe itu memukul seorang pria, yaitu Kapten Cha. Memeriksa di log panggilan, juga pada tanggal yang sama, Kapten Cha mencoba menghubungi Wujin sebelum dia menghilang. Singkatnya, dia juga mengingat semua petunjuk di belakang, bahwa profesor adalah pria kafe itu, pacarnya sendiri. Ia tampaknya tidak percaya pada fakta tersebut. Kapten Cha akhirnya mematahkan jarinya agar bisa kabur. Ia juga melihat terowongan di bangunan kosong itu. Profesor dan Seul juga sudah kembali dan menemukan bahwa Kapten Cha telah menghilang. Disinilah pencarian pun dimulai. Di sisi Wujin juga, dia yang mendapatkan informasi pribadi tentang profesor langsung meneteskan air mata. Kapten Cha yang tidak bisa pergi kemana-mana, akhirnya memutuskan untuk sengaja ditabrak oleh mobil, agar profesor dan anak buahnya tidak bisa menangkapnya. Tokyo yang sudah berada di gedung, informasi bahwa pertemuan akan dijadwalkan ulang, jadi mereka juga harus segera menyelesaikannya. Rute pelarian asli dan pergi dari sana, Ryo juga tampak ragu dengan semua ini. Bahkan buruknya, Denver yang menemukan ayahnya terluka dan sekarat, panik dan membawanya ke Ryo untuk diobati. Demikian juga dengan Wujin, yang tampak marah setelah mengetahui identitas profesor. 교수의 정체를 알아내고야 말았다. Di pihak calon presiden dan Satgas merasa bingung mengatasi masalah ini. Ditambah lagi opini publik berada di pihak para perampok, sehingga mereka tidak bisa menyerang begitu saja. Tiba-tiba Berlin keluar dengan sandranya. Dia meminta dokter, karena di dalam ada yang terluka akibat mereka. Karena tidak menghasilkan hasil, ia juga kembali masuk. Di sini calon presiden tampaknya memiliki ide. Bawahan Seul juga mengintip rumah sakit Kapten Cha. Sementara itu di sisi profesor, dia sedang sibuk memikirkan sebuah cara untuk menyingkirkan Kapten Cha yang tahu keberadaan identitas mereka. Tiba-tiba, Wujin menelpon. Wujin berpura-pura meminta profesor untuk menemaninya mengunjungi rekannya. Yang sakit adalah Kapten Cha. Profesor juga mencoba memanfaatkan situasi ini yang sebenarnya dia tidak tahu bahwa Wujin sudah tahu identitas aslinya. Para perampok juga sudah pasrah. Moskow yang sedang sekarat sulit untuk diobati. Ryo juga merasa khawatir karena rencananya menjadi kacau. Dia sepertinya tidak lagi percaya pada Berlin dan profesor. Yang bisa mereka lakukan saat ini hanya menggali sampai tuntas sebelum besok. 나는 다 몇 억이라 정말로 탈출이란 게 많니? 내 말 좀 들어라 좀. Di sisi lainnya, ternyata sang pria mengajukan KTT untuk dimajukan sehari dari hari hanya. Dan ini sesuai dengan prediksi sang profesor. Kandidat presiden ini juga melakukan pers untuk menginformasikan kemajuan hari KTT. Namun, perampok di dalam gedung tidak bisa menontonnya. Dan apa yang dia lakukan sangat berisiko. Sekarang KTT yang diajukan hanyalah asumsi bagi para perampok yang tidak tahu faktanya. Di sisi lainnya, Wujin sudah siap menyambut profesor. Dia juga naik ke mobilnya dan pergi ke rumah sakit. Tentu saja, Wujin juga menyiapkan bawahannya. Sementara itu, Misun dan Moskow juga membahas tentang hubungan anaknya. Intinya Moskow hanya mengungkapkan pengalamannya sama dengan anaknya itu. Setelah sampai, profesor memilih untuk menunggu saja di tempat parkir. Tapi namanya juga ngejung, ia akhirnya masuk dan diintip oleh para polisi. 강도들이요? Sudah masuk, Wujin mencari alasan untuk pergi menemui dokter, padahal menyiapkan sesuatu. 알겠습니다. Sementara itu, profesor mencoba menusukkan sesuatu agar Kapten Cha mati. Di sini ia mengingat percakapan dengan Seul. Jika ia meninggal saat dirawat di rumah sakit nanti, Seul harus melanjutkan rencana tanpa dia. Yang penting rencana mereka berhasil, meskipun tanpa profesor yang membusuk di penjara. Namun Wujin terburu-buru masuk. Ia juga membuat drama menangis agar profesor memeluknya. Setelah itu, ia memasangkan pelacak pada kerah profesor. Singkatnya, profesor juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi.
Kepergian profesor adalah rencana Wujin agar ia bisa menangkap semuanya, bukan hanya seorang profesor. Pada akhirnya Wujin dengan pasukannya mengikuti profesor, dia memasuki sebuah gedung. Di sana hanya ada satu mobil. Setelah mencari-cari titik temunya, mereka malah menemukan mantel profesor saja. Artinya adalah profesor sudah mengetahui bahwa dirinya telah dipasangi pelacak. Seol mengumumkan bahwa pelacak yang dipasang di mobil Wujin menunjukkan Wujin mengikutinya, sehingga profesor langsung mengecek seluruh bagian tubuhnya. Wujin yang menghilangkan profesor memberitahu ketua Satgas identitas profesor. Hanya saja cara kerja Wujin yang gagal dimarahinya olehnya, dan dia akan diskors dalam pekerjaannya. Rio dan Denver juga bergiliran untuk menggali. Mati atau tidak, percaya atau tidak pada profesor, mereka akan terus mencari cara untuk keluar. 삽질이 안 된다니까. Demikian juga dengan bawahan Berlin yang menggali di sisi yang berlawanan. 붙으시면 죽는다. Denver dan Rio benar-benar seperti anak kecil, penuh semangat menggali terowongannya, sehingga para anak buah Berlin mendengar suara sekop mereka. Bahkan mereka pun berteriak untuk menunjukkan mereka sudah sangat-sangat dekat. 이제 다 왔어. 상태가 위중하다고. Dia menganalisis peta dan jaringan peristiwa hari itu untuk mencari tahu di mana markas profesor itu. Setelah menemukan ide untuk mengecek CCTV di daerah Kapten Chan ditabrak, ia pun pergi. Sementara itu, Moskow benar-benar sekarat dan Misun segera pergi bertemu Denver. Denver, Rio dari Helsinki sedang bahagia karena mereka telah berhasil sampai ke titik temu. Tapi kebahagiaan itu hilang ketika Misun datang. Tentu saja di sini menjadi akhir hayat Moskow. Dia merasa bahagia atas apa yang dia lakukan. Kematiannya tampak sangat damai. 내가 됐다고 했다. 아빠, 나 일나가라. Setelah kematian ayahnya, Denver segera menggali lagi. Meskipun ayahnya sudah meninggal, setidaknya dia dapat mewujudkan impiannya. Ayahnya mendoakan dirinya sendiri untuk hidup bahagia. Di sisi Rio, juga dijelaskan oleh Tokyo bahwa tujuan mereka adalah untuk membawa hak mereka sebagai warga negara. Karena tujuan utama para pendukung penyatuan dua Korea atau reunifikasi adalah memperkaya diri para petinggi, malah dimanfaatkan oleh orang-orang korup. 와보니까 Besok, Tokyo juga akan memimpin. Mereka berbicara dengan bahagia yang sudah mencapai tahap akhir. Di luar juga banyak orang yang bersimpati pada para perampok. Demo besar terjadi saat KTT dimulai. Si calon presiden Kim Sang-man juga yang sudah tahu siapa itu profesor merasa tidak aneh. Karena dia juga tahu siapa itu profesor. Yang jelas adalah tujuannya setelah KTT selesai bukanlah menangkap para perampok, kecuali membunuh yang terlibat. Di sisi profesor, dia yang sudah tahu keramaian telah dimulai, melanjutkan operasinya. Namun Wujin menodongnya dari belakang. Disinilah profesor menjelaskan semuanya dengan benar. Tujuan utamanya adalah mengembalikan hak mereka dan menggagalkan rencana reunifikasi yang menyimpang dari teorinya. Awalnya Wujin tidak percaya padanya, namun profesor menjelaskan lebih lanjut mengapa dia mengerti sedetil itu. Karena adalah orang yang memiliki teori penyatuan dua Korea. Kim Sang-man yang membawanya dan menggunakan teorinya, yang mana Kim Sang-man adalah calon presiden kuat dan mantan suami Wujin. Kim Sang-man juga membawa Yungso, wakil dari Korea Utara. Tapi semua itu menjadi kacau, karena para petinggi malah memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya mereka, bukan untuk pembangunan. Tanah Korea malah dijadikan lahan perang untuk memperkaya masing-masing dari mereka. Saat itu, Wujin yang lengah, pistolnya langsung disita. Sedikit kilas balik, profesor kecil pulang dari sekolahnya. Dan sepertinya sang ayah hendak merampok bank. Secara diam-diam, profesor juga bertanya, sebenarnya dari mana uang itu dicetak? Dan mengapa tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya hanya untuk dibagikan kepada semua orang agar tidak ada yang miskin? Malam itu, ketika dia tertidur, berita mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal karena ditembak saat merampok. Profesor yang sudah selesai dengan Wujin langsung membantu rekannya menggali. Mereka juga berhasil bertemu dengan Denver. Dia juga akhirnya bertemu dengan Berlin dan yang lainnya. Lalu memulai rencana akhir mereka. Tutup.
Sementara itu, Kapten Cham sepertinya sudah bangun dari koma. Kim Sang-man dan Yung So terlihat sedang menandatangani peresmian KTT dua negara. Setelah ini, mereka juga akan langsung membasmi para perampok. Sesuai dengan tujuan mereka, ternyata Woo Jin belum mati. Dia diborgol dan mencoba untuk melarikan diri. Perpisahan juga dilakukan oleh beberapa perampok dan sandera mereka. Semua langsung memindahkan semua uang ke terowongan bawah tanah yang sudah dibuat. Karena memindahkan uang sebanyak itu butuh waktu, para pasukan langsung menyerang ke dalam gedung. Berlin mengambil satu telepon di sana, dan tentunya ada tembakan yang lebih gila terjadi di sini. Tokyo yang tertembak membuat Rio lengah. Beruntung, Nairobi dan Berlin mengambil alih. Demikian juga dengan Helsinki. Dia ingin membunuh Park atas kematian Oslo, tapi itu digagalkan oleh Denver. Denver yang kewalahan melawan Park hendak dibunuh. Untungnya, Misun bisa menembak Park di sana. Di luar juga terjadi kerusuhan, bahkan Kim Sang-man sampai dilempari telur. Woo Jin juga malah berhasil lepas bebas dari belenggu. Berlin dan yang lainnya dipaksa mundur dengan bom asap, dan Park berhasil diselamatkan. Taman yang memimpin melihat seorang perampok yang kabur ke suatu tempat. Di sana ada sebuah terowongan. Mereka juga memeriksanya. Ternyata mereka adalah Sandra. Dia digunakan sebagai umpan dalam terowongan palsu. Sementara itu, para perampok berhasil mengunci diri mereka di brankas dan memasuki terowongan asli. Mereka juga memasang bom di sana untuk menutupi akses agar tidak diikuti. Setelah semuanya selesai, ternyata Berlin, Nairobi, dan Helsinki masih di belakang. Woo Jin yang berhasil melarikan diri, merampok mobil acak dan meminjam ponselnya. Lalu dia memberitahu Satgas. Satgas yang tidak percaya dibuat percaya oleh kapten. Siapa yang datang? Sehingga pasukan pun menuju ke tempat kabur profesor. Saat Woo Jin menunggu pasukan, dia juga menemukan terowongan di gedung itu dan malah masuk ke sana. Sementara itu, di Nairobi, bom yang ia operasikan malah tidak berfungsi dan Berlin yang mengawasi dari atas terlihat bahwa brankasnya akan dirampok. Until paksa, Berlin juga mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan rekannya. 내가 어떻게든 막 가서 죽는 거야. Minta temannya untuk bisa pergi dari sana. Sandra akhirnya berhasil diselamatkan, dan pasukan sudah mulai masuk ke tempat persembunyian mereka. Profesor yang hendak mempersiapkan truk, menghubungi bawahannya yang mengurus truk, ternyata gedung mereka sudah dikepung. Banyak sekali polisi. Sepertinya di sini langkah profesor sudah tidak ada lagi dan dia akan kalah. Berlin juga menelepon dengan niat untuk mengucapkan selamat pada akaknya itu. Tentu saja, percakapan mereka didengar oleh polisi. Profesor juga mengatakan rencana mereka sudah gagal, karena polisi sudah mengepung tempat persembunyian mereka dan menutup akses rute pelarian. Helsinki dan Nairobi juga melaporkan bahwa Berlin akan menahan mereka semua. Tentu saja itu membuat Seoul panik. Berlin yang sudah mengucapkan selamat tinggal, akhirnya terjadi tembak-menembak dengan polisi. Saat pelurunya habis, granat juga dilemparkan. 주호야! 내가 먼저 가서리! 형.
Untungnya dia diselamatkan oleh Seol, tapi polisi-polisi itu mengejarnya ke bawah. Seol juga akhirnya menembakkan bom yang meledak. Ledakan bom itu membuat profesor menangis atas kematian Berlin. Profesor juga putus asa. Dia menjatuhkan lukisan masa kecilnya dan peta rutenya. Dia juga langsung menelpon Kim dan menyerahkan dirinya tanpa menangkap yang lain. Tapi itu semua dihentikan oleh Tokyo dan memintanya untuk pergi saja. Dalam keputusasaan itu, profesor melihat peta yang jatuh. Dan sepertinya dia menemukan sesuatu. Woo-jin yang terus mengikuti rute utama bertemu dengan polisi yang mengejar perampok. Bawahan profesor lainnya memasangkan bom di sudut selokan alun-alun saat sedang diskusi. Woo-jin dibawa ke Satgas, di sana ia dipermalukan oleh Kim. Yang dibawa oleh Woo-jin dianggap hanyalah delusi, dan dia sudah dicuci otaknya sehingga Woo-jin hanya bisa diam. 수색 2팀 폭발물 발견했습니다. 폭발물 Kapten Cha yang mengerti cara kerja Kim mulai merasa muak, yaitu memblokir area alun-alun yang diisi oleh para pengunjuk rasa agar para perampok yang berada di antara mereka tidak bisa kabur, dan Kim tidak peduli dengan warga sipil. Karena bagi Kim, kematian para perampok lebih penting daripada keselamatan warga sipil itu sendiri. Jadi itu akan menjadi kuburan bagi warga sipil sendiri. Kapten Cha juga melepas dasinya dan pergi dari sana. Kapten Cha akhirnya menyusul Woo-jin. Dia mulai percaya pada kata-kata Woo-jin bahwa perampok tidak akan meledakkan bomnya. Dia juga mencoba membantu melepaskan Woo-jin dari polisi yang membawanya. Ketua Satgas yang mengikuti masalah ini sejak awal bersama dengan Woo-jin dan Kapten Cha juga sama. Ia memerintah semua pasukan untuk mengevakuasi warga sipil. Tentu saja Kim sedang marah-marah, namun dia tetap memerintah dan membuang jasnya, maka tidak peduli meskipun ia dipecat. 서장이다. 지금 당신 웃고 싶어? 모든 일은 내가 책임진다. 움직이고 뭐해? 네, 알겠습니다. Pada akhirnya, bom juga meledak, namun yang keluar hanyalah balon. Saat balon babi itu meledak, keluarlah uang yang menghujani masyarakat di sana. Tentu saja Kim Sang-man dan donaturnya kalah. Semua orang terkejut dan bahagia, termasuk para sandera. Profesor lainnya juga sampai di rute rahasia. Di sana rekan-rekan lainnya sudah menunggu. Sedangkan Woo-jin memberitahu Kapten Cha bahwa profesor mengetahui rute rahasia yang tidak diketahui oleh Maps resmi Cha. Akhirnya menyerahkan semuanya pada Woo-jin. Dia akhirnya juga membantu Woo-jin pergi dan dia juga ditangkap. Profesor dan semua anak buahnya pun sudah selesai bersih-bersih dan ingin pergi dengan mobil. Saat itulah anak buahnya menerima telepon dari seseorang. Ternyata Berlin dan Seoul masih hidup. Ternyata Berlin dan Seoul berhasil selamat dan melanjutkan rencana pertama, yaitu bergabung dengan para demonstran. Saat mobil memulai perjalanannya, Woo-jin malah menodongkan pistolnya. Tapi di sana, profesor menjelaskan semuanya dengan santai, bahwa jika dirinya ditangkap sekalipun, Woo-jin tetap kalah, karena faktanya reunifikasi semuanya hancur karena penggelapan dana oleh para pemerintah. Jadi sangat sia-sia jika dia menangkapnya. Tentu saja Woo-jin menangis, sepertinya dia mengejar hanya untuk melihat profesor dan tidak berniat untuk menangkapnya. Singkat cerita, berita tentang keberhasilan perampok mencetak uang 4 triliun won dan membagikan kepada masyarakat itu juga menyebar ke seluruh dunia. Para demonstran terus-menerus pro, katakan kepada perampok bahwa apa yang dia lakukan adalah benar, lalu mengkritik pemerintah bahwa mereka korup. Sementara itu Jung-so dikabarkan telah dikirim ke Kam Utara. Setelah setahun berlalu, Woo-jin terus diinterogasi dan akun rekeningnya dibekukan oleh polisi karena ia diduga bekerja sama dengan perampok. Meskipun tanpa bukti selama ini, dia juga diberi berita tentang pernikahan bawahannya itu. Akhirnya Woo-jin memanggil firma hukum. Diberikan pengacara khusus oleh orang yang tidak dikenal,
dia juga menyadari sesuatu. Setelah itu, dia langsung mencari foto yang pernah diberikan profesor. Singkat cerita, dia juga pergi ke Ukraina, ke tempat di mana foto itu diambil. Tentu saja di sana ia bertemu dengan profesor dan saling menatap. Profesor mengundangnya untuk minum kopi, sama seperti sejak awal kisah ini dimulai. Tentu saja dia juga mengajak Woo-jin ke rencana yang paling gila dan akan menjadi sejarah selanjutnya. Ya palingan sejarah untuk diri mereka berdua, maksudnya menikah gitu. Dan ceritanya pun selesai. Ceritanya sampai di sini dulu ya guys, tapi perjalanan film belum berakhir. Nantikan alur berikutnya hanya di Movie Story ID. Movie Story ID.